Cek, oke, selamat siang, selamat datang di Draw Room untuk cerita musisi dari Arrangely. Buat teman-teman yang mungkin duduknya di belakang, boleh saya request untuk agak maju sedikit ke depan supaya kita bisa memenuhi tempat yang ada di sini dulu. Thank you banget sebelumnya sudah hadir siang sore hari ini. Jadi kita dari Arrangely, perkenalkan nama saya Berli Kumahua sebagai co-founder. Ada juga nanti foundernya nanti saya kenalin, cuman dia belum mau dikenalin sekarang, jadi saya memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Saya musisi pemain bass, jadi music director juga kadang-kadang kalau ada yang ngajak, kalau enggak ya nggak apa-apa. Arranger juga, kalau ada yang minta di arrange, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah sebagai musisi kita perlu memanfaatkan semua potensi yang ada, bukan hanya bermusik saja, bukan hanya manggung aja, tapi begitu banyak kesempatan dan potensi-potensi yang kita punya sebetulnya yang bisa kita manfaatkan dalam dunia musik. Dan Arrangely hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Kita punya begitu banyak fitur-fitur, nanti kita akan perkenalkan juga kita punya beberapa fitur baru yang kita mau promosikan dengan sangat bangga. Tapi yang pasti kita selalu pengen dekat sama semua musisi, kita pengen dekat sama semua komunitas. Supaya apa yang kita lakukan ini berguna dan tentunya membangun sebuah jembatan juga antara sama musisi dengan misi dan mimpi-mimpi kita. So yang kita mau bahas hari ini kita pengen banget membahas tentang sequencer. Bagaimana sequencer itu sudah membentuk kehidupan bermusik dan arrangements di Indonesia secara umumnya. Kalau di luar negeri mungkin sudah jauh lebih lama. Tapi di Indonesia 10-15 tahun terakhir kita lihat perkembangannya begitu pesat. Dan orang-orang yang kita hadirkan adalah orang-orang yang boleh dibilang mumpuni dan bahkan ada pionirnya juga di dalam penggunaan teknologi sequencer. Dan sekarang sudah merambah, kalau dulu kita cuma tahu sequencer itu hanya di industri session, kalau march gede aja baru pakai sequencer. Sekarang bahkan di wedding sudah pakai sequencer, di gereja sudah pakai sequencer, bahkan reguleran juga ada yang udah pakai sequencer. Gitu, karena memang membantu sekali dan menjadi sebuah pelengkap dalam performance. Sebagai orang yang juga suka arrange, suka hadir sebagai penjurian gitu ya. Dulu kalau band yang pakai sequencer kita kurangin nilainya. Tapi sekarang kalau band pakai sequencer di sebuah kompetisi band itu udah hal yang biasa, udah hal yang umum. Karena memang kenyataannya sequencer sudah masuk di ranah industri kita. Gitu. Nah itu yang pengen kita bahas. So hari ini kita punya 3 orang narasumber yang seperti saya bilang sangat mumpuni dan sangat menguasai bidangnya. Saya langsung perkenalkan satu-satu. Tanpa berlama-lama lagi ada 3 orang. Yang pertama saya mau panggil Ben Silaban. Wah, boleh tepuk tangannya Bu Ben Silaban. Ben Silaban ini ya siapa tak kenal dia, oh salah, itu ada lagunya, itu Boy ya. Boy Silaban dong berarti. Ini yang namanya Ben Silaban, boleh tepuk tangan sekali buat Ben, salah seorang pionir juga. Wah, silakan Ben, mana aja Ben. Pionir, iya pionir DJ. Sekarang banyak yang pakai itu Newmark, walaupun jadi bahas merek, salah sorry. Oke, ini Ben Silaban tentunya seorang main keyboard, dia juga banyak sebagai seorang session player juga, tapi dia juga banyak bergerak di bidang lain, di wedding juga, dunia pergerejaan juga. Dulu sempat pakai baju warna-warni juga ya, pada masanya sempat, udah bu, sempat pakai baju warna-warni. Yang tahu bandnya apa nanti chat dapat hadiah spesial dari founder Arrangely. Kalau tahu nama Ben Silaban yang nama bandnya Ben Silaban yang zaman dulu, yang dia pakai baju warna biru. Biru, ya oke. Ya kalau tahu ketahuan umurnya. Oke, narasumber yang berikutnya kita punya, ini juga salah seorang yang sangat malang melintang. Saya jarang banget gak ketemu dia di panggung festival manapun. Jarang gak ketemu, berarti hampir ketemu terus ya. Entah dia lagi main sama Raisa lah, entar sama Rizky Febian lah, entar sama siapa juga, saya udah kadang-kadang sampai udah gak bisa hafal. Cuman yang pasti orang ini adalah salah satu yang aktif dalam mempromosikan sequencer dan juga sebuah apa nih namanya ya, sebuah gig baru buat musisi yaitu playback engineer. So tanpa berlama lagi boleh tepuk tangan buat Jeff Gabriel. Jefferson, oh bukan, Jeff Gabriel aja. Nah Jeff ini cuma ada 2 orang di Indonesia yang menurut saya sukses menggunakan rambut putih ya. Adalah Chris Manusama dan Jeff Gabriel. Yang ketiga Andre Dinut, dia 3,5 ya, agak nyusul dia. Ini Jeff Gabriel, Ben Silaban, dan yang satu lagi ini juga teman, silakan duduk by the way guys, jadi jangan pada berdiri gitu, jadi enak saya. Kita nanti ngobrol-ngobrol dulu. Ini teman-teman lama banget,
Buat saya kenal sama dia dari zaman saya masih reguleran di Karawaci. Orangnya baru pulang waktu itu dari Australia. Dan kenapa orang ini kita undang? Selain karena saya selalu senang bawa bass brothers gitu ya, bass brothers. Emang kalau bassis tuh punya ikatan lebih kuat gitu ya. Tapi selain dari itu karena Bonar Abraham, langsung disebut namanya, adalah salah seorang anggota Baku Cakar yang boleh dibilang adalah yang mempopulerkan penggunaan sequencer dan dedicated di Indonesia. So tanpa berlama-lama lagi, ini adalah Bonar Abraham. Yeah. Selain tentunya dia juga aktif masih panggung dan masih arrange juga, masih nge-MD-in juga. Ini dia orangnya nih, Bonar Abraham, idola saya. Tapi selain itu juga Bonar juga seorang praktisi di bidang perstudioan. Saya cuma beberapa musisi yang saya kenal yang punya studio ya. Itu berarti jago banget pengelolaannya sampai bisa punya studio. Ya. Dan studionya disewakan. So inilah ketiga narasumber kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ada Ben Silaban, ada Jeff Gabriel dan Bonar Abraham. Harusnya tuh gue duduk, cuman gue kayak berdiri aja deh geng. Repot kalau nggak. Nah kan kita badannya kurus-kurus banget nih ya. Oke, so mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mau minta waktunya buat teman-teman, mic-nya sudah tersedia. Kalau teman-teman mau sharing, mungkin yang pertama saya mau tanya dulu kegiatan saat ini, gitu udah paling gampang ya kan. Masing-masing sebutinlah nama-nama artis yang diiringin kayak kesibukannya apapun, boleh. Mulai dari Ben dulu kali, silakan Ben. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Nama aku Ben Silaban. Kegiatan sekarang itu aktif jadi musik direkturnya Tia Randini. So far kebanyakan kerjanya di belakang panggung. Jadi banyakan produce sekarang. Kebetulan aku punya platform untuk sequencer juga. Nanti aku share ke kalian kalau butuh. Gitu. Ya banyakan itu. Terus ngajar online juga. Banyakan karena masih banyak juga ternyata musisi-musisi orang-orang yang lebih tertarik untuk belajar online daripada langsung ketemu gitu. Ya, so far itu aja sih, banyakan. Thank you. Thank you, Ben. Berikutnya ada Jeff Gabriel, boleh share dikit. Halo teman-teman, kenceng banget. Emang harus kenceng gitu ya? Ada pilih kasihnya juga ya, gue lihat ya. Begitu yang lu dikencengin, lo-nya lebih gede lagi ya kan. Gila. Ada sebuah pencitraan melalui audio engineering nih. Sebelumnya gue pindah duduk biar lebih akrab kali ya. Kesannya kayak ada jarak banget gitu. Oke, selamat siang menjelang sore teman-teman. Saya Jeff Gabriel. Saat ini saya aktif di Space Bar Electronic. Saya salah satu foundernya juga yang Space Bar Electronic ini ya yang seperti tadi Berry sudah bilang kita bermain di dunia industri khususnya di bagian playback system atau playback engineers gitu. Jadi kita menyediakan sistem dan juga kita menyediakan engineers khusus melahirkan engineer baru khususnya di dunia industri musik Indonesia. Hopefully ke depan semakin banyak playback engineers yang bisa dilihat dari mata dunia gitu, global. Mantap. Boleh di-share belum yang itu? Belum boleh ya? Oh, kan udah ngomong global soalnya. Saya udah tahu nih gig dia tahun ini global kemana aja saya udah tahu soalnya. Cuman nggak usah, jangan kita omongin. Belum di-announce soalnya nggak enak ya kan. Soalnya ketimuran banget. Salah. Oh hampir ketahuan. Oke sorry. Oke lanjut. Yang berikutnya ada Bonar Abraham. Boleh Nar cerita dikit Nar. Halo, selamat sore. Ya aktivitas gua masih ngeband. Main bareng Baku Cakar sama Isyana untuk saat ini sibuknya. Terlebih dari itu ya pekerjaan-pekerjaan studio yang masih ongoing, mixing, mastering, produce sesekali aja. Kemudian kalau teman-teman yang tahu baru dia ngajak karena memang basic gua lebih ke engineering ya. Ya itu aja sih kayaknya nggak banyak terlalu ribet dan memenuhi jadwal. Siap. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman buat ketiga narasumber kita yang luar biasa ini. Oke. So kita langsung masuk aja, kita langsung dive in aja. Pertama gue mau nanya dulu buat Kak Bonar. Kak Bonar. Sebagai, boleh dibilang tadi kan gue udah mention bahwa Baku Cakar salah satu yang pertama yang mempopulerkan gitu. Adanya dedicated playback engineer, which is Rifka Rahman. Since 2008, can you imagine dari tahun 2008 berarti 18 tahun lalu ya.
18 tahun lalu. Gimana Nar? Maksudnya awal mulanya kalau gua dulu pribadi, maksudnya kita tahu udah ada sequencer, cuma mungkin dulu teknologi zaman dulu belum secanggih sekarang. Kayak gue zaman awal main sama almarhum Glenn juga kita masih pakai Triton. Jadi nggak ada kliknya, cuma pakai shaker doang, terus pakai Groovebox gitu. Beberapa band lain sih ada yang udah lebih serius pakai sequencer. Mungkin gue juga pernah ngiringin bandnya Ryan Sunito, which is ada salah satu yang menggunakan Ableton pertama ya, Juno Adi dengan Ableton, Park Drive. Lalu berikutnya adalah Baku Cakar dengan Rifka Rahmana. Gimana tuh ceritanya? Mungkin lo tahu karena kan lo salah satu yang develop banget waktu Baku Cakar terbentuk. Gimana tuh awal mulanya sampai memutuskan untuk menggunakan sequencer dan dedicated? Oke, sebenarnya ya seperti yang Barry mentions, tentang sequencer ini itu sudah cukup lama ya. Tapi memang populernya tuh baru semenjak Baku Cakar berjalan, lalu dengan teknologi yang semakin maju, dengan teman-teman yang semakin berkembang, dengan informasi-informasi yang semakin bagus, membuat ini menjadi kompleks dan menjadi kebutuhan utama. Gue berangkat dari session, dulu gue bermain dengan Ko Amin, gue sempat jadi playback engineer ya bahkan, bukan main bass. Karena lagi hari itu dibutuhkan orang yang paham tentang DAW, kemudian gue juga berangkat menjadi engineer di studio, jadi paling nggak paham bahwa tentang DAW, placement, karena di sequencer itu bukan lu hanya press the space bar, terserah Anda gitu, tidak gitu ya. Kita juga punya tanggung jawab gitu. Tapi tidak sekompleks seperti awal mulai pada saat Baku Cakar menggunakan sequencer yang lebih kompleks. Gue inget banget pertama kali konser itu adalah konser, aduh gue lupa namanya ya. Intimate concert? Bukan? Intimate, aduh kok dia lebih inget sih. Intimate concert, itu Rifka masih di belakang. Ya. Dan itu mendadak sekali, karena kita butuh. Ryan bilang, gua gak mungkin play sendiri. Karena selama ini kita gig Ryan yang play. Gue butuh konsentrasi, 34 lagu, gue harus konsentrasi. Lalu Ryan mengajukan Rifka, itu masih di belakang. Itu masih menggunakan Pro Tools. Teman-teman kalau yang tahu, Pro Tools, hit and run. Ya. Once you play, you never go back. Betul ya, that's a Pro Tools. Ya. Jadi kembali kepada zaman sebelumnya juga ya sequencer seperti itu. Di play dari depan, dapat cue, and then start from the start, end of the song, that's it. Kelar. Lu gak bisa macam-macamin, lu gak bisa fleksibel lah. Ada satu momen, we miss the sequencer. It happens at every time. Klik bermasalah, ya gitu-gitulah ya technical. Sehingga Rifka memberanikan diri untuk press the button before the beat. Gua gak tahu jalannya gimana, tapi yang pasti dia stop and then boom, bunyinya bareng. Itu masih pakai Pro Tools. Itu gue gemeter tuh. Ini karena kalau miss, kan satu show ya gitu. Tapi ya thank God itu lewat. Lalu di bulan Juni gue inget banget, setelah Intimate itu, Rifka bilang, Glenn bilang gini, kayaknya kita mau ajak Rifka untuk bareng deh di Baku Cakar di band, as part of the band. Dia posisinya bukan di belakang, tapi on the stage. Dia mulai mengintroduce Ableton itu. Jujur gue gak paham, gue juga gaptek lah ya. Tapi yang pasti, gue cukup amazed karena ada fleksibilitas yang cukup menjanjikan. Dengan konsepnya Glenn yang mau suka-suka. Ya. Jadi mau dari chorus balik ke verse lagi atau mau di stop, nyambung di tengah-tengah, pokoknya suka-suka. Dan playback engineer-nya kebenaran musisi. Iya, iya. Tahu hitung bar, betul ya. Jadi playback engineer bukan buat space bar doang, tapi dia ngerti hitung bar, kapan dia mesti punch in di not sekian, di bar sekian. Jadi fleksibilitas itu cukup bagus. Sehingga buat Glenn yang belum ada namanya Baku Cakar dulu, Glenn dengan teman-temannya di band, itu menjadi kompleks. Isinya gak banyak kalau di situ mah, loops dan backing vokal. That's it. Jadi memang kita masih tetap mempertahankan sesi organiknya ya, pada era itu gitu. Sampai sampai hari ini. Bener isi juga nggak banyak
banyak macam sih ya. Ya. Tetap organiknya kita tetap dipertahankan. Ya. Jadi mungkin ya loops gitu ya, loops dan backing vokal. Kalau memang harus ada string ya tambah string. That's Ya. it. Selebihnya bahkan Rifka masih mainin live pad-nya gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih Ber. Ya, nice. Oke. Mungkin ini kali, Nar. Ada masanya kan kayaknya, tadi gue sempat mention juga di awal, kalau zaman dulu kalau kita penjurian band, kalau bandnya pakai sequencer tuh poinnya berkurang. Tapi kalau sekarang udah umum banget, tiba-tiba datang udah setting sequencer gitu, bandnya cuma 3 orang. Nah, mungkin ada satu pandangan kayak menyatakan bahwa sequencer tuh sesuatu yang tabu gitu. Kayak lu pakai sequencer tuh, bahkan sampai hari ini masih ada musisi-musisi yang, gue pernah lihat lah ada debatnya di Instagram lah ya, kayak kalau lu musisi banget tuh nggak usah pakai sequencer, lu bisa main live gitu. Gimana nih Nar, maksudnya pendapat lu sebagai seorang musisi juga, dan gue tahu banget Bonar bergerak sampai hari ini pun bergerak di 2 area gitu kan. Gue tahu waktu kemarin sama Oktober London juga kayaknya nggak pakai sequencer ya. Nggak pakai kan, live, bener-bener live band. So fleksibilitasnya ada bahwa lu bisa bermain as a live band, purely organic, tapi bisa juga dengan sequencer yang tujuannya adalah memperlengkapi lah ya, bukan menggantikan gitu. Nah, gimana pandangan lo Nar? Apakah menurut lo masih ada anggapan tabu gitu pakai sequencer dan kenapa gitu? Mungkin ya berevolusi aja ya, bahwa zamannya di era sekarang teknologi jangan dijadikan musuh, tapi teknologi dijadikan sahabat atau pendukung buat kita berkarya. Nice. Karena kalau dijadiin musuh, kita ketinggalan dan menurut gua lo akan stagnan di posisi itu terus gitu. Kenapa sampai hari ini sebenarnya bisa aja, enggak deh kita baku cakar tanpa sequencer deh gitu ya. Ya. Menurut gua kemewahannya jadi berkurang. Kemewahannya. Contoh, seperti di lagu Jalan-Jalan. Itu kan kompleks, ada perkusinya, ada teriakan-teriakannya, ada nggak akan jadi kontekstual karena kita nggak bisa bawa itu secara live. Ya. Bayangin ya, perkusi dengan layernya mungkin kita rekam waktu itu ada 4 apa 5 layer perkusi. Terus lalu kita mesti hadirkan 4 pemain perkusi secara bersamaan. Ya. Oke, orangnya bisa, gampang. Alatnya ada, tapi teknikalnya gimana? Ya. Yang tadinya baku cakan mungkin travel bisa dengan 32 channel, gara-gara ada pemain perkusi 4, jadi 48 channel, bla bla bla, jadi makin bengkak. Demikian juga dengan hal-hal band-band yang sekarang yang menggunakan sequencer sebagai salah satu pendukung pokok. Ya. Kayak beberapa band ada yang cuma 4 pieces band, tapi bunyinya kompleks. Ya. Sangat-sangat mewah. Ya. Ya karena di dalam dunia tour pun efisiensi dipikirkan. Kalau zaman dulu orang tour, ini world class music ya, musician ya, nama sebutin deh siapa aja. Itu kalau mau bawa mixer tuh 56 channel tuh satu mobil box. Raknya tuh ada segede kulkas 2 pintu, kira-kira ada 8. Sekarang suruh bawa begitu, sakit pinggang. Udah gak mungkin, sekarang semua di shrink down. Mixer sekecil-kecilnya, kalau bisa, kalau memang konsepnya mendukung, playback engineer, 4 pieces band. Ya. Ya, jadi mungkin akan lebih semakin berkurang. Kita mau punya orkestra, mungkin view-nya secara looks di konser nggak perlu ada orkestra 60 pieces. Tapi kita bisa bunyikan 60 pieces orkestra tanpa mengurangi esensi bermusiknya, kualitas bermusiknya dengan 16 channel. Gue inget banget ya, gue inget banget nih. Ada satu artis muncul di riders gue. 32 channel audio card. Ini tahun 2015. Berarti harus bawa Pro Tools HD dong. Nggak bisa bawa gini-gini, belum ada. Satu single Yule 16-32 output belum ada. Ya. Berarti mesti bawa Pro Tools HD, komputer rig dan segala macam. Buat apa sih? Kan gue juga nggak gitu paham ya dunia seperti itu. Ternyata mereka up to date sekali. Ternyata solo artis dengan bawa sequencer 32 output. Kick sendiri, snare sendiri. Oh wow, oke. Ya. Jadi kompleks. Dan apa yang kita dengar seperti band live. Karena itu dia main record dari live show dia dibawa ke situ. I see.
Jadi tabu nggak tabu menurut gue ya dijadikan sahabat untuk mendukung proses kreativitas kita dan pekerjaan kita. Kalau gue Nice. rasa sih itu sih. Siap, boleh tepuk tangannya dulu buat Bonar, teman-teman. Ini literally udah makan asam garam nih ya. Di panggung iya, di studio iya, ngurusin backline-nya musisi luar juga iya, semua nih. Palu gada ya kan, palu mau gua ada, itu Bonar banget. Oke, setelah kita mau pindah dulu ke Jefferson Gabriel. Rambut putih nomor 2 di Indonesia ya, setelah Chris Manusama. Jeff, gimana Jeff? Maksudnya Yes. gue melihat setahun 2 tahun terakhir Space Bar Elektronik sudah menguasai ranah dikomentarin netizen ya, baik positif dan negatif. Itu. Gitu. Netizen maha benar. Gitu. Kalau belum dikomen tuh berarti lu belum belum influence apa-apa. Semakin lu sering dikomentarin berarti memang udah ada influence ya. Nah, gimana? Maksudnya apa sih yang menjadi kegelisahannya sampai lu harus bikin Space Bar Elektronik sampai it's not just play button gitu. Gimana lu juga teman-teman mengubah paradigma dan bahkan mengubah slangnya gitu. Dulu kita menggunakan bahasanya adalah sequencer gitu kan. Sesimpel itu. Sekarang literally ada playback engineer gitu. Kayak sesuatu yang memang didesain dengan intentional gitu. Apa mimpi di balik itu? Boleh cerita? Oke. Sebenarnya tuh lahir dari kerinduan kalau menurut gue, bukan kegelisahan kalau buat gue pribadi. Karena gue melihat ada satu spot, ada satu, kalau kita lihat kue gitu ya, di dunia industri musik, ada satu belahan kue tuh yang tidak terisi gitu. Dan itu sebenarnya punya potensi yang sangat besar gitu Ya. di dunia industri musik Indonesia. Dan di Indonesia belum ada satu, kalau kita ngomongin sound system, udah ada nih vendornya sound system. Gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin playback, apa nih playback gitu? Belum ada tuh yang bisa orang langsung top of mind-nya langsung kira-kira kalau ngomongin brand gitu ya. Brand minuman tertentu udah pasti A gitu misalkan gitu. Itu udah langsung top of mind tuh. Nah tapi itulah kerinduan gua pribadi dengan partner gua Rian Idola. Untuk kita sama-sama buat Space Bar Elektronik ini dan membuat di industri musik Indonesia ini juga berkembang maju gitu, nggak kalah dengan di luar sana gitu. Karena di luar sana memang udah jauh lebih maju dibandingkan kita yang di Indonesia. That's why kenapa nggak kita di Indonesia juga dengan kemampuan yang sebenarnya kalau mau dibilang di Indonesia tuh nggak kalah secara industri musik. Apalagi ngomongin skill, waduh ini musisi-musisi hebat semua ini yang duduk sebelah saya. Gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita memanage-nya dengan baik, bagaimana kita mempresentasikan Indonesia dengan satu packaging yang bisa dilihat dunia global tuh oke, ini reliable, ini bisa diandalkan gitu. Nggak cuma dipandang sebelah mata Indonesia, tapi kita bisa dipandang, oh iya Indonesia juga punya chance untuk berkembang di dunia internasional gitu. That's why kenapa kita buat Space Bar Elektronik, kita mau membuat standarisasi industri khususnya bahasanya sequencer. Kita juga buat campaign di sosial media, kita bilang itu playback engineers, kita nggak sebut lagi sequencer karena memang sebenarnya sifatnya sequencer itu ya berkaitan dengan playback gitu kan. Dan itu sifatnya engineering gitu. Gitu, nggak cuma ngeplay doang, nggak cuma spasi doang terus joget-joget gitu kan. Tapi di balik itu semua ada persiapannya sebegitu kompleksnya. Bahkan ada pre-pro-nya gitu, kita harus pre-record dulu, banyak banget. Dan berkembang semakin benar kalau kata Koko Bonar gitu kan, bahwa jangan jadikan teknologi itu lawan kita, tapi jadikan itu menjadi kawan kita gitu, untuk kita sama-sama bisa berkembang dan maju gitu. Ya, nice. Memang nggak bisa dipungkirin di Indonesia ini kita sering banget menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya kurang universal ya. Suka salah kaprah. Contoh, ya gue sempat juga tahun lalu atau 2 tahun lalu gue lupa, gue sempat ada performance di Singapura sama musisi sana. Ya, gabung juga sama musisi dari negara lain, dari Swiss, dari Jerman, dari Kanada. Mereka nggak pernah sebutnya sequencer, mereka sebutnya backing track gitu. Mereka pasti bilangnya backing track, mereka nggak pernah sebut, nggak pernah tuh ada istilah sequencer. Cuma kita doang tuh kayak di Indonesia yang pakai istilah itu. Jadi kayak Space Bar Elektronik memang perlu banget mengkampanyekan sebuah penggunaan kata yang tepat. Karena sering banget kita menggunakan kata yang salah lalu kita biasakan ya. Itu. Istilah overtone di Indonesia doang tuh.
Overtone kemana? Nggak ada. Di bahasa musik nggak ada tuh overtone. Cuma kita yang punya di Indonesia. Dan akhirnya itu menjadi sebuah bahasa yang salah dan kita memaklumkan yang salah. Karena kalau menurut yang saya tahu ya, kita jangan terbiasa melakukan yang salah ya. Ya kan? Karena pergaulan yang buruk merusak oh salah. Oke, sorry. Lanjut. Kejauhan. Dikit lagi. 15 ayat 33. Oke. Sekarang gimana Jeff? Gimana cara lo mengintegrasikan antara penggunaan MIDI, lalu ya mungkin dengan instrumen live-nya juga, lalu gimana kayak triggering gitu, lalu fleksibilitas tadi kayak yang Bonar bahas juga, mungkin dengan Ableton sekarang tentunya jauh lebih fleksibel. Kayak yang gue tahu dari almarhum Glenn kan, dia bisa ulang-ulang satu part suka-suka dia tuh. Kadang-kadang dia pengen balik kemana gitu. Emang mesti jago tuh yang main ya kan. Playback engineer mesti jago. Kalau enggak cuman hit and run selesai Bambang tuh kita istilahnya. Selesai Bambang Pak. Udah gak tahu mau kemana gitu. Nah, oh ya by the way tadi ngebahas soal standarisasi ya teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat peralatannya Jeff ini standarisasi yang menurut saya perlu dibiasakan. Dia serius banget sampai kabelnya aja semua dilindungin gitu. Jadi saya udah tahu banget dia kalau udah bawa kabel serius banget gitu. Sebagai orang yang dulu sok-sok pakai sequencer ngasal banget taruhnya sembarangan. Ini sebuah standarisasi baru. Oke, balik ke pertanyaan. MIDI, WAV, pre-recorded sama gimana tuh combine itu semua, integrasiin semuanya. Oke, ini sebelumnya buat teman-teman boleh angkat tangan nggak yang kira-kira sudah menggunakan Ableton? Kira-kira. Oke, lumayan lah ya. Nah, jadi soalnya kalau kita ngomongin integrasi ini lumayan agak teknis. Advance ya. Advance. Lumayan agak teknis dan penjelasannya lumayan agak panjang gitu. Gua aja nggak ngerti soalnya. Gue pura-pura ngerti aja. Oke. Jadi sebenarnya yang sekarang kita sering di Spacebar kita sering campaign kan gitu bahwa kita punya sistem integrasi integrated FVLP system di mana kita mengintegrasikan audio, visual, lighting dan playback itu terintegrasi menjadi satu gitu. Pada saat konser kebutuhannya kita nggak perlu lagi manual. Contoh misalkan waktu begitu kita mulai countdown sama-sama ya, siap-siap ya. Orang audio, visual, lighting 3, 2, 1, iya kesalah pencet gitu. Akhirnya nggak terintegrasi dengan benar. Nah that's why Spacebar hadir dengan integrasi itu, dengan sistem itu kita buat supaya meminimalize human error seperti itu gitu. Jadi tetap presisi, tetap the show-nya, the full show-nya juga jadi sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, untuk bagaimana cara mengintegrasikannya, nah ini lumayan PR. Jadi sebenarnya kalau dari MIDI sendiri, ada mungkin gini kali ya, gue coba bisa jelaskan apa yang bisa diintegrasikan melalui MIDI, apa yang dari audio gitu kali ya. Bukan, ya. Jadi kalau dari MIDI sendiri sebenarnya banyak yang bisa kita integrasikan dari si playback atau dari Ableton sendiri. Dengan flexibility-nya yang dimiliki oleh Ableton, banyak hal. Salah satunya ada auto-tune misalkan, contohnya ya. Gitu. Auto-tune kita bisa integrasikan itu melalui MIDI. Jadi kita kirim sinyal MIDI dari di Ableton, itu akan men-trigger si auto-tune yang biasa kita pakai UAD. Nah ini ada nih, band ada nih alatnya nih. Gitu. Nah itu triggeringnya berdasarkan MIDI. Jadi ada MIDI note-nya yang akan men-trigger si UAD sebagai yang menjadi prosesornya ya. Jadi kita nggak processing di Ableton, auto-tune-nya nggak kita processing di Ableton, tapi kita processing di UAD-nya gitu. Nice. Itu yang akan membuat jadi lebih enteng juga pada saat processing. Itu kalau MIDI salah satunya. Yeah. Kalau audio pun juga bisa. Kita bisa gunakan LTC, Linear Time Code, itu yang bisa kita pakai untuk integrasi juga salah satunya. Dan Linear Time Code atau LTC itu berupa file WAV audio yang akan bisa men-trigger juga si orang visual dan lighting. Ya. Gitu. Untuk teknisnya ya lumayan agak panjang lah kalau itu ya. Intinya gitu, bisa Intinya dilakukan gitu. seperti itu gitu. Ya. Ya benernya jadi meminimalisir human error ya dengan betul. apalagi teknologi udah secanggih ini semua bisa diintegrasikan. Nggak perlu lagi justru lebih nggak perlu manual. Ya. Semuanya malah jadi lebih mudah. Jadi seperti yang tadi kita dibahas sama Bonar juga, jadikan teknologi sebagai sahabat ya. Yes. Membantu apapun yang kita lakukan dalam dunia showbiz ini. Nah, terakhir kali buat Jeff sebelum kita pindah ke band. Ya. Gimana caranya kalau dari lu sebagai ya tentunya dengan Spacebar Electronic dan mungkin kalian punya standarisasi juga, gimana caranya ngejaga supaya feel organiknya tetap dapat despite of penggunaan sequencer yang mungkin kadang-kadang ya jadinya mungkin bisa terdengar kaku gitu. Yeah. Gimana caranya Yeah. tuh untuk membuat tetap terdengar organik gitu? Kalau di Spacebar Electronic, gua dan Rian biasanya kita selalu men-treat
bahwa sequencer atau playback ini bukan sekedar alat, tapi maksudnya bukan sekedar alat teknologi aja, tapi sebagai instrumen gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngerasain itu di tiap momen, kan ini fleksibel nih. Tiap momen bisa berubah-berubah bagian, contohnya kayak almarhum Bung Glenn gitu kan, tiba-tiba dari verse chorus tiba-tiba mau melompat lagi kemana bagiannya gitu. Nah itu kalau kita nggak punya sense of musicnya yang ngerasa bahwa itu adalah instrumen, kita pasti akan kalau kakunya ibaratnya kalau kita textbook pasti ya udah gitu, nggak bisa nih gitu. Tapi kalau sebagai instrumen kita bisa ngerasain, kayak contoh main bass ya kita balik lagi, kalau partnya apa ya kita balik lagi gitu. Jadi memang kita megang sequencer atau playback itu jangan cuma sebagai bahwa kita megang mesin, tapi bisa harus dirasakan juga bahwa kita mau megang instrumen, karena banyak banget memang kan instrumen di dalam. Ya. Oke. Gitu. Mantap, luar biasa. Boleh tepuk tangannya buat Jeff Gabriel, teman-teman. Thank you. Sekarang kita mau berpindah ke band. Nih band, gimana nih band? Maksudnya dengan tentunya di dunia komersial, terutama di wedding gitu kan, ekosistemnya yang udah berjalan. Lalu mungkin juga tuntutan di wedding entertainment sekarang yang pengennya semua serba cepet, serba akurat, soundnya pengen yang mewah, personilnya efisien, dananya diteken, jadi terus. Sorry. Kok jadi personal banget ya? Salah. Iya lagi. Iya lagi. Gimana nih maksudnya seberapa membantunya penggunaan backing track atau sequencer kalau buat lu pribadi di dunia wedding entertainment misalnya gitu? Oke. Tapi sebelumnya sejujurnya gue merasa deg-degan banget nih di atas nih. Kasih applause dulu buat Arrange dong guys, karena sudah memberi kesempatan buat saya bersama dengan mereka ini di sini. Saya termasuk junior di industri ini, jadi supaya nggak terlalu deg-degan, terima kasih Bung Edo. Bicara tentang backing track di industri wedding atau mungkin anak-anak band reguler ya. Jadi sebelumnya kita harus melebarkan kacamata kita dulu ya. Jadi kalau kita ngelihat industri live ya, weddingan ataupun reguleran itu kan live ya, live session gitu. Nah kalau kita melihat satu konsep pertunjukan itu, kalau gue merasa gue harus melebarkan kacamata gue harus melihat satu pertunjukan itu dari kacamata seorang music itu, produser atau seorang music director. Yang artinya gini, ketika lagu itu atau konten itu dibawain live, akan lebih menarik atau akan lebih enak didengar kalau yang originalnya, ornamen yang ada di dalamnya itu tetap bisa diperdengarkan gitu. Contohnya misalnya kalau kalian tahu lagunya Diskorianya yang Lale El Manino, intronya udah string kan. Bayangin kalau dimainin tapi cuman four pieces saja gitu, nggak ada pemain stringnya, atau yang main pemain piano, dapatnya piano doang, nggak ada suara stringnya, dia dapatnya grand piano, ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kayak pendengar itu, apalagi masyarakat Indonesia yang mendengarkan musik itu kadang-kadang suaranya beda aja. Enggak kayak gitu, suaranya enggak itu, bukan yang itu. Ah, biasanya kayak gitu ya. Nggak persis kaset ya? Enggak persis kaset, sorry. Kaset. Ini kok nggak kayak kaset ya? Indonesia doang tuh yang ngomong kayak gitu. Indonesia doang ya, benar. Nah, jadi berkacamata dari itu, makanya gue sebagai seorang yang dulu belajar DAW, gue memutuskan untuk fokus di dunia playback akhirnya. Gue fokus di playback, gue fokus belajar di, sebelum ke Ableton sebenarnya gue lebih cepat kerjanya itu di Logic Pro. Jadi produksi gue masih pakai Logic Pro sampai sekarang. Tapi nggak bisa dipungkiri memang untuk playback itu si Ableton ini punya efisiensi yang lebih bagus gitu. Selain dari keunikannya seamless transitionnya yang belum dimiliki DAW lain se-seamless dia, terus data panggilnya yang diringanin sama dia gitu. Ibaratnya kalau lu pakai DAW lain, buka multitrack yang terlalu banyak, kemungkinan untuk lag-nya tuh banyak. Sementara si Ableton ini dia punya data panggil yang diperkecil, jadi ya gampang lah mau kemana-mana gitu, transisi dari section ke section itu gampang. Jadi kalau kalian masih pakai DAW lain, untuk lebih asik sebenarnya, kenapa selalu gua saranin ke Ableton, karena itu tadi gitu. Bisa aja pakai DAW lain, atau mungkin kamu bisa aja pakai putar dari Walkman, apa sih namanya, MP3 player gitu, left right kiri kanan, kirinya klik, kanannya sequencer mono-mono aja. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi apakah dia bisa sekeren Ableton yang tiba-tiba penyanyi lu pengen, balik lagi dong ke intro lagi, atau di bagian section interlude-nya gue pengen
habis solo gitar ke solo basis, lu putar di situ aja ya gitu. Apakah bisa gitu? Nah si Ableton ini bisa gitu. Jadi balik lagi ke industri weddingan misalnya atau reguleran. Nah apalagi reguleran ya, reguleran itu kadang-kadang kalau anak bandnya mainin lagu Bruno Mars, tapi soundnya Bruno Mars itu nggak ada, itu pasti rasanya kayak ada yang kurang gitu. Sementara yang main di atas panggung itu ya budget regulernya kan agak minim tuh. Jadi jadi Gak yang enak main- ini. ya venue-nya juga budget kita segini terserah lu deh personilnya berapa. Wah, itu makanan gue tuh. Oke. Personil gue 2 aja. Ya, drummer, vokalis sama gue 1. Aman, ya kan? Ya udah gitu. Jadi elemen playback ini keunggulannya itu adalah ada elemen of surprise yang bisa keluar gitu. Contohnya misalnya ya yang tadinya cuman kalau drum, bass, gitar, piano atau keyboard, tapi ada suara-suara lain yang kita bisa perdengarkan ke mereka tanpa harus menambah budget produksi atau menambah orang atau mungkin memang nggak bisa gitu, panggungnya kecil, tapi show-nya kita tuh harus berjalan, packagingnya harus tetap seperti mewah gitu. Nah, kita pakai ini gitu. Apalagi weddingan, lu bayangin aja sekarang industri weddingan di Jakarta ya, Jakarta Surabaya, itu paling gede di Jakarta Surabaya industri weddingan gitu. Ya. Kalau kualitas musiknya, kualitas output musiknya tuh setengah-setengah, wah kita dibantai nih sama entertainment yang benar-benar well prepare gitu. Ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya orang yang datang, orang yang pengen lihat mendengarkan reguleran atau wedding itu, mereka cuma pengen dengar hasil outputnya aja, gitu. Mereka nggak peduli lu sejago apa, tapi ketika mereka dengar, wih mewah, gila, suara ini ada, pasti, wih pakai apa ya itu muternya gitu. Jadi ya itu tadi, dan sangat dibutuhkan sekarang itu jadi nambah, ini juga pemasukan juga, jadi nambah sektor baru gitu. Dulunya kan ada pemain drum, pemain bass, pemain keyboard, main gitar. Sekarang ada player baru. Playback engineer. Iya, Nambah gitu. Ya kalau bahasa cepatnya playback engineer ini kita kalau lu masih dibilang pakai playback lu kayak lagi karaokean, berarti dia kacamatanya masih terlalu sempit menurut gua gitu. Oke. Ya, That's jadi good. mandangnya masih di situ gitu. Coba kalau lu berkaca dari seorang produser, seorang musik director yang melihat keseluruhan dari konten lagu atau konten pertunjukan, pasti sangat dibutuhkan sekali. Itu sih menurut gua. Nice, keren. Nah, gimana tuh Ben dalam ekosistem dalam pergerakan di bidang musik wedding entertainment gitu contohnya ya. Mungkin lebih spesifiknya ke situ ya, karena kan kalau tadi kita udah bahas yang tentang session. Gimana kayak lu misalnya manajemen filenya, lalu setlist kan pasti songlistnya lebih banyak dibanding katakanlah misalnya session gitu ya. Katakanlah ya mungkin lu sendiri juga kalau sama Tiara Andini mungkin sekali manggung berapa 10 lagu paling kan. Sementara kalau wedding kan pasti bisa sampai 20 lagu, 25 lagu. Reguler pun bisa sampai segitu tergantung berapa session gitu kan. Nah gimana tuh cara lo manajemen filenya, lalu ngatur setlistnya, dinamikanya kayak gimana gitu. Oke, kalau untuk atur setlistnya mungkin sama-sama aja, mau weddingan mau session juga sama-sama aja. Ada di Ableton itu ada add-ons namanya playlist management. Jadi ada beberapa lah. Ada mungkin setlist dari Strange Arrangement yang dipakai. Kalau aku pakai playlister dari Beyond Lab, ada lagi Able Set, ada yang lain-lain. Nah itu kenyamanan kalian lah, makanya yang mana? Kenyamanan kantong maksudnya ya. Karena kan ada yang mahal, ada yang tidak terlalu mahal, ada yang gratis. Gitu. Kalau untuk ya. Jangan dong. Ya itu. Jadi kalau untuk setlistnya begitu. Tapi kalau di weddingan itu lebih ke teknis sih sebenarnya Bung. Anak-anak weddingan itu lebih ke teknis. Mereka tuh selalu nanya gini, Bang bisa nggak sih kira-kira aku main sequencer, bahasanya masih pakai sequencer ya. Bisa nggak kira-kira aku pakai sequencer tapi aku cuma pakai mixer doang? Jawabannya bisa aja. Selama ada output bisa. Yang penting ada output, minimum 2 output. Satunya kita jadiin keluar mainnya, satunya jadi klik. Gampang. Jadi simplicity jatuhnya gitu. Yang penting lu tahu routingnya, lu tahu konsep outnya tuh harus kemana gitu. Dan bagi-baginya kemana itu. Nanti mungkin akan sedikit diperlihatkan lah kalau ada waktunya gitu. Itu sih.
Mantap. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman buat band Silaban. Oke, sekarang mungkin gue mau lempar ke panel aja ya teman-teman, di sini bisa jawab masing-masing pendapat kalian. Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa add on to the conversation boleh banget. Salah satunya mungkin yang paling penting nih ya. Pada masanya gue tahu banget pada era 15 tahun lalu kali ya. Kayaknya penting banget kita mikirin soal buffer size, penting banget kita mikirin soal 441, 48 gitu. Kayaknya dulu, wah kayaknya kalau makin gede angkanya tuh, wah ini baru lo sah tuh menggunakan sequencer gitu. Gimana nih maksudnya seberapa pentingnya buat kalian masing-masing penggunaan buffer size itu? Apakah, karena setahu gue sekarang juga sequencer udah ada yang, maaf ya, ada agak gila-gilanya juga nih orang-orang yang di reguleran sama di wedding ya. Udah udah ini kita ngomong apa adanya aja ya kan, kita semua pelaku ya di sini ya. Ada yang orang literally download aja dari YouTube gitu ya, terus di split aja gitu langsung disikat gitu, MP3 kayak bodo amat pokoknya bunyi gitu. Nah gimana kalau buat kalian sebagai orang-orang yang memang bergerak di bidang ini yang membangun standarisasinya tentunya juga, gimana pendapat kalian masing-masing? Silakan siapa yang mau duluan? Kembali, mungkin pada 15 tahun lalu it's a problem, buffer size, ya, karena samples, ada perbedaan samples, begitu ditaruh plug-in, jadi agak sedikit delay gitu ya. Dengan teknologi sekarang semuanya semakin ringan, ya sebenarnya Ableton salah satu DAW yang paling enteng, paling ringkes, mungkin 0,0 sekian millisecond delay atau latensinya begitu spacebar sama play-nya. 15 tahun lalu beberapa DAW masih kerasa ada delay antara play and stop. Ableton sudah enggak. Ada kalau nggak salah Reaper juga salah satu DAW yang lumayan enteng. Teman saya yang kalau gue pribadi karena nggak suka GUI-nya bingung. Tapi itu enteng sekali. Ya di sekarang ini boleh dibilang dengan kemampuan komputer yang semakin canggih, developer plugin juga semakin canggih, bisa meng-create sebuah plugin dengan membutuhkan CPU prosesor lebih mudah, lebih enteng. Jadi semuanya semakin ringan. Tinggal tadi isi kontennya. Bagaimana dengan MP3, 16441, 2448, 2496 terserah mau bagaimana. Kalau gue mengembalikan kepada tanggung jawab kita sebagai musisi dengan instrumennya, gue bisa aja gini kasarnya. Gue mungkin punya bass yang medium level, tapi gue selalu pakai bass yang seala kadar terus gitu loh, sehingga gue gak bisa create sound yang bagus. Padahal gue punya, atau gue punya kemampuannya. Jangan terlalu lebar ya bahasnya ya. Kalau gue gak punya duit gimana? Jangan dibahas di sini. Kelamaan, pusing. Ya. Ini bahas kita punya. Sama, kita tahu knowledge-nya. At least kita tahu standarnya bagaimana memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang mendengar. Karena yang datang tuh, apalagi kalau konser, dia bayar. Ya. Dia beli tiket, dia berhak mendapatkan sesuatu yang terbaik dari kita yang di panggung. Itu tanggung jawab dulu sebagai musisi. Lalu kalau, bagaimana dengan stamps, bagaimana? Gue yakin kalau ini urgency or emergency mungkin bisa. Tapi teman-teman tahu ya, semua yang ditaruh dalam komputer itu berdasarkan dari proses-proses yang sudah terlampau rumit. Ya. Ada arrangementnya, ada MIDI renderingnya ya. Berapa banyak layer pad yang mesti diciptakan supaya bisa membuat sebuah warna pad yang kompleks yang kita dengar itu. Dia kan cuma pad doang, gampang itu, stereo aja. Iya, kalau dibedah mungkin ada 5 pad yang mesti dia cari dari 1000 jam yang sudah dilalui. Ya. Jadi banyak isinya yang perlu dipertanggungjawabkan. Lalu kalau boleh nggak MP3? Sah-sah aja. Tergantung dari kita personal. Kalau buat gua, kalau bisa memberikan sesuatu yang standar, supaya orang mendengar jauh lebih baik, kenapa harus dikurangin? Toh nggak susah kan? Tanggung jawab kita di saat kita di hired, kita diajak ya, kan itu ada tanggung jawabnya. Baik nilainya berapa itu urusan belakangan, tapi once kita bilang iya terhadap pekerjaan,
itu ada tanggung jawab yang kita harus berikan. Menurut gua sih itu sih. Keren. Boleh dong tepuk tangan buat Koko Bonar nih. Ini excellency dalam bermusik. Oke, siapa yang berikutnya yang mau berkomentar? Jeff mungkin? Iya, kalau dari gue sendiri pribadi dengan benar gue setuju dengan apa yang Koko Bonar bilang bahwa dengan teknologi sekarang ini, apalagi khususnya Ableton ya konteksnya ya kita ngomong, sample rate kayak 441, 48 itu di Ableton sendiri memang sudah secanggih itu di mana dia bisa mengkonvert secara otomatis. Jadi dalam satu data session, kita misalkan masukin, kita input data, ada satu lagu yang 441, kemudian di lagu berikutnya, atau bahkan di region berikutnya itu 48, itu tetap akan terdengar, kita secara manusiawi kita nggak bisa dengar benar-benar, kalau udah keluar di depan ya, itu nggak terlalu terdengar perbedaannya, kecuali kita buka pakai headphone, benar-benar khusus yang engineer, benar-benar dia buka, ngelihat formnya, itu baru mungkin akan terasa gitu. Tapi secara ibaratnya kasat mata atau kasat telinga gitu, itu nggak akan terlalu terasa dengan kondisi di mana teknologi sekarang memang sudah secanggih itu gitu. Dan kalau biasanya kalau pengalaman gue pribadi, gue akan mengkonfirmasi dengan musical directornya, MD-nya, di mana kebutuhannya, oke, ini show ini, pertunjukan ini, concert ini, kebutuhannya sejauh mana gitu. Apakah aman dengan 441 atau kita harus 48? Perbedaannya apa dari segi playback engineer? 441 dengan 48 dengan kondisi seorang playback engineer di mana kondisinya kita biasa sering kali terjadi pada saat latihan itu kita editing. Editing itu di Ableton yang mungkin beberapa teman-teman sudah tahu itu di mana ada kondisi-kondisi di mana kira-kira artisnya tuh ngerasa aduh temponya kurang cepat, aduh ini kayaknya ketinggian, aduh kayaknya ini harus diturunin. Nah, dengan sample rate yang lebih tinggi itu akan memperkaya kualitas audionya sebenarnya. Jadi misalkan contoh kalau kita kalau di Ableton ada namanya salah satu feature-nya adalah warping ya, di warping jadi dia kayak di warp tuh kayak di apa ya namanya, dikunci gitu, dikunci, pada saat dikunci oke, kira-kira aslinya temponya itu 100 tapi kita mau naikin jadi 120, ini kan agak jauh nih dari 100 ke 120. Nah dengan kualitas audio dengan sample rate yang lebih tinggi itu akan mempertahankan kualitas audionya sebenarnya gitu. Tapi balik lagi kebutuhannya kita make sure ke MD-nya, is it problem nggak kalau misalkan kita dengan 441, karena beberapa nggak ada yang masalah gitu. Oke kok 441 masih aman gitu. Jadi sebenarnya dengan kondisi sekarang ya, dengan teknologi, kemajuan teknologi, udah nggak terlalu bermasalah dibandingkan tadi kalau 15 tahun yang lalu mungkin di belakang gitu ya. Ya, oke, nice. Boleh tepuk tangan juga buat Jeff teman-teman. Ben, gimana Ben? Kalau gue sih lebih ke ini, kalau kalian tuh sebagai seorang playback engineer terus kalian juga main, kalau gue kan main sekali main nih, terus mainnya ada MIDI-nya juga yang dipakai di si Ableton. 441 dengan 48 itu mungkin berpengaruh ke plugins yang dikeluarkan gitu. Jadi tergantung kalian sambil playback apakah sambil main. Kalau sambil main apakah ada plugins yang dikeluarin. Nah, ada plugins yang contoh string section itu lebih kayak lebih rich didengar di 48 gitu. Jadi itu doang sih. Kalau secara keseluruhan garis besar itu sebenarnya nggak terlalu terdengar banget ke manusia, tapi ada proses dia. Jadi ketika ini 48 baru oke, ketika lu ganti ke 41 dia akan loading ulang tuh plugins, jadi menurunkan sample rate dia, jadinya kayak nggak sempurna aja gitu. Itu sih. Nice, tepuk tangan juga buat Ben teman-teman. Thank you. Oke, ini sekarang ini hal yang paling deg-degan kalau kita lagi manggung ya. Kalau di tengah di tengah performance sequencer mati. Nah, atau lebih ya oke lah sequencer mati kadang-kadang hal teknis ya. Atau lebih parah lagi penyanyinya salah masuk ya kan. Gue pernah ngalamin zaman gue pakai Logic nih tahun 2019. Dia salah ya kan, mau gak mau kita matiin. Ngejarnya kan beda tuh. Kalau Ableton kan klik jalan terus ya kan. Tinggal tekan set nongol lagi di part yang diinginkan. Logic kan gue mesti tebak-tebak bom manggis. Nekennya mesti Dan nggak quantize lagi kan? Nggak quantize dan biasanya diketukan keempat 16-2 tuh. Jadi gue mesti itu. 1, 2, 3, 4. Itu baru pas di satu itu. Kadang-kadang. Nah gimana kalau kalian ngadepin hal-hal seperti itu? Maksudnya mungkin kalau Bonar apakah pernah ngalamin itu? Tadi sebenarnya udah cerita dikit ya. Cuman gimana situasinya tuh sekeos apa? Terus gimana cara menanganinya yang praktikal dan nggak apa ya?
nggak bikin panik satu band gitu, nggak bikin panik satu pasukan. Dan lebih penting lagi penonton nggak tahu gitu. Gue punya 2 cerita. Yang pertama, kalau dengan Rifka, beberapa kali pasti ada miss, beberapa kali kayak Glenn suka salah masuk. Ya kita cuma nengok aja ya, terutama yang pasti gue nengok ke Rifka dulu. Rifka pasti nengok ke Ryan mau ngapain, karena drummer yang pegang beatnya kan ya. Jadi seberapa kontrol, gue mesti menyesuaikan Ryan supaya gue bisa lihat kemahanin dengan teman-teman, gue bisa komunikasikan kenapa what happening gitu ya. Terus ya sebisa mungkin sih nggak perlu panik karena udah pasti salah. Udah pasti kedengeran, betul nggak sih? Ini jujur banget, Iya nggak jujur, sih? bener. Udah pasti kedengeran, bagaimana kita bisa comeback stronger, sedap. Bagaimana bisa menemukan momen itu supaya bisa kita naikin suasananya supaya kita nggak drop dan teman-teman tetap fun. Itu, kalau gue sih percaya aja sama teman-teman gue, dia tahu apa yang bisa mereka lakukan. Kembali, betapa bersyukurnya kalau pemain playback engineer-nya musisi. Itu akan sangat mudah, cuma nengok sekian sepersecond dia akan pencet lagi whatever dengan caranya dia, lalu kita bisa inline lagi. Nah cerita yang kedua lebih menarik lagi. Kita pernah main the whole system mati, tapi yang hidup hanya FOH. Ini gue sama Isyana, kalian tahu kan musiknya Isyana kan? Gampang tuh ya. Ini kita lagi medley 4 lagu terakhir, which is Unlock the Key, Mystery, Unlock the Key, whatever terserah, 4 lagu itu terakhir. Panjangnya 20 menit. Itu nggak bisa miss. Begitu miss kita miss another song. Begitu miss another song, miss another count. Another count berarti lu pulang. Karena kelar. Tapi karena bandnya begitu saling percaya, kita 4 piece band bersama Rifka, itu monitor mati. Karena mixer monitornya hang. Jadi bukan playbacknya nih, kalau playback mah simple. Ganti laptop, backup bisa, ini mixer monitor mati. Tapi kita harus, hari itu total harus stop karena mixer hang. Tapi karena satu band itu percaya, dan ini disebut organic musicianship ya. Kan ada yang namanya body clock ya. Kita tahu kita mau main di mana. Panggungnya tuh gede banget waktu itu gue main di Bali. Gue cuma nengok lihat tangan Yandi, tak tak tak. Jangan macem-macem, pokoknya gue cuma bilang ini, jangan macem-macem, jagain terus. Yang lain semua penonton nggak ada yang tahu kalau sequencernya mati atau kalau monitor mati. Jadi sequencer jalan terus, tapi kita main tanpa monitor, tanpa klik. Tanpa klik. Lalu bisa balik lagi, kira-kira begitu karena Rifka bilang, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Boom. And then we masuk lagi. Kelar. Dan penonton bilang, oh kita kira itu gimmick. Enggak, ini udah mau chaos. Ini Dikit panik. lagi udah chaos. Kita udah panik, sampai gue tuh mesti buka monitor 1, terus gue mesti dengerin suara PA kenceng-kenceng. Kan delay kan, sorry. Tak tuk, ini gimana ya, di mana ya, ini mesti tuti lagi habis ini. Jadi kembali. Percaya teman-teman kalian, jangan panik, make it fun. Pasti kita semua tahu apa yang harus kita lakukan sih. Gue rasa sih. Top. Keren itu keren. Ini OG memang nih. Ya, benar-benar nih. Sour and salt ya, asam garam ya kan. Sour Jam and salt. terbang emang gak bohong kok itu. Flying hour don't lie ya kan. Jam terbang gak bohong. Oke, Ben mungkin mau share? Pengalaman gue sebagai playback engineer ada beberapa masalah yang dulu Apalagi lu sambil main ya. sangat mengerikan. Nah, Iya. apalagi lu sambil main pula Iya. kan. Yang pertama itu adalah mati total. Mati total biasanya karena terlalu panas ya. Kalau mainnya di panggung yang siang-siang, dari soundcheck itu udah ketahuan tuh. Pas kita soundcheck, panas. Kemungkinan besar bisa mati nih. Mati total, terus yang kedua freeze. Yang ketiga salah kamar. Yang keempat datanya hilang. Wah. Pernah datanya hilang tiba-tiba. Oke, ini gue kasih rahasia yang Lu buat cuma kalian cerita aja yang- gue deg-degan bro. rahasia yang buat kalian ada di sini aja nih. Asih rahasia. Oke. Mungkin masalah yang pertama itu bisa diatasi dengan cara yang sering Bung Jeff dan playback ada spacebar pakai itu namanya redundant system. Ya. Jadi lu bisa pakai 2 device laptop yang berbeda dengan satu sound card, tapi sound cardnya juga harus dedicated ya, nggak semua sound card itu bisa redundant system.
Nah itu bisa dipakai. Jadi somehow kalau laptopnya satu mati, oke, yang satu masih jalan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa kabar dengan freeze? Kalau freeze itu ya udah pas, lu harus upgrade lah, upgrade otaknya, laptopnya harus di-upgrade. Kemungkinan besar data panggil juga terlalu banyak. Diperkecil aja stemnya. Jadi jangan semua multitrack harus diputer. Lu dapat data misalnya 124 track, terus masukin situ dalam satu lagu 124 track. Iya kali bro, terus laptop lu masih M1 yang RAM-nya 8 GB let's say. Itu bunuh diri namanya, bunuh diri gitu. Iya, jadiin stem aja. Artinya gini, jadiin per part. Yang loop section misalnya yang perkusif itu di satu part, string di satu part, backing vokal di satu part gitu. Tujuannya apa? Yang perkusif ini kan andai kata naik pitch, minta naik pitchnya atau apa, lu nggak perlu ganggu gugat. Dia akan tetap di situ udah. Tapi yang string, vokal apa itu kalau misalnya penyanyinya butuh naik setengah, turun setengah atau apa, bisa diganti-ganti tanpa mengganggu yang tadi yang perkusif itu. Jadi groupingnya nggak terlalu banyak, 4 atau 5 aja, jangan 128 track. Terus yang berikutnya salah kamar. Nah, gua pribadi sekarang itu selalu pakai namanya kamar klik. Jadi kamar klik di setiap lagu itu ada kamar klik kosong di belakang. Let's say misalnya penyanyi gua salah masuk section, gua akan pergi ke kamar klik yang kosong itu, tapi kliknya tetap ada. Jadi drummer gua tetap dengar klik. Baru gua akan tunggu, ini penyanyi mau kemana nih, gitu. Ini penyanyi mau kemana ya kira-kira? Mau kebalik ke interlude, mau ke ref, atau mau selesaiin lagu, gitu. Jadi tanpa mengorbankan tempo. Artinya yang lain tetap bisa main, drummer tetap bisa fokus, gitu. Somehow kadang-kadang drummer kalau klik hilang, hancur tuh, pecah juga. Nggak semua drummer itu punya body clock yang bagus. Kecuali Andi tadi ya. Kecuali gitu. Nah, itu salah satu cara kalian bisa pakai di setiap lagu. Siapin aja di belakang itu satu kamar klik kosong, 2 bar. Jadi somehow misalnya, oh salah kamar nih, lu ke situ aja dulu. Oke, habis ini mau kemana? Kan ada section nih, udah. Siapin aja dia mau ke section mana, nanti akan kita balik ke situ. Gitu kira-kira kalau gua. Nice. Ya. Oke, selanjutnya Pak Jeff mungkin Oke, tambahin. kurang lebih hampir sama kayak yang band, cuma mungkin kalau bedanya di playback itu, kalau crash atau terjadi sesuatu memang ada nggak beberapa sih sebenarnya, cuma satu so far ya, ada audio interface yang memang bisa redundant system, karena ada yang lain tapi bukan sifatnya audio interface, tapi dia sifatnya switcher di brand yang berbeda gitu. Jadi nggak sama seperti ini. Jadi misalkan kita butuh 8 channel, kalau dengan audio interface yang kita pakai, ya dia cukup 8 channel aja. Tapi kalau dengan switcher artinya kita harus pakai 16 channel atau 2 kali lipatnya, karena itu switcher pindah ke laptop A ke laptop B. Nah, dengan redundant system ini akan membuat pada saat show jika terjadi crash atau apapun itu jadi seamless gitu. Orang tuh di depan nggak tahu, penonton nggak tahu kalau ternyata, laptop yang A atau laptop nomor 1 tuh crash ternyata gitu dengan teknologi redundant system itu. Jadi ibaratnya ya balik lagi bahwa kita treatment sequencer atau playback ini bukan lagi sebagai mesin aja tapi sebagai instrumen gitu. Dimana contoh kalau misalkan gitaris tiba-tiba senarnya putus, ya dia nggak mungkin stop dulu baru pasang senar, nggak mungkin, tapi dia langsung standby, ada gitar lagi backup gitu. The way ya sama gitu, playback system pun juga sama seperti itu, dia udah ada standby laptop B yang akan secara otomatis pada saat dia nge-trigger ngecek ada audio yang crash, dia akan langsung berpindah ke laptop berikutnya ke B, dan itu seamless, orang nggak tahu di depan kalau ternyata udah ada crash gitu. So basically sekarang lo maksudnya dengan spacebar gitu, apakah kalian spacebar elektronik, apakah kalian membiasakan itu jadi sebuah standarisasi untuk manggung bawa 2 laptop? Iya, biasanya gitu kita ngelihat, apalagi khususnya kalau konser ya, karena kan special show ya. Special show kita pasti akan standar itu wajib, di mana kita harus pakai redundant system, ada 2 laptop gitu. Tapi ya beberapa show-show off air biasa pun kadang masih kita pakai 1 laptop karena kita lihat kebutuhannya. Jadi memang karena kebutuhannya nggak terlalu berat data yang akan kita play gitu. Ya itu masih bisa digunakan dengan 1 laptop, ya kita gunakan 1 laptop. Frekuensinya seberapa sering lo pakai 2 laptop? Dari 10 kali manggung, berapa kali pakai 2 laptop, berapa kali 1 kali laptop? 1 laptop maksudnya. Sebenarnya tergantung show-nya ya. Tergantung Mostly show-nya. sih sebenarnya ada beberapa, tergantung artisnya sebenarnya yang kita iringin. Ada beberapa mereka yang memang datanya cukup berat dan kita lihat banyak lagunya, contoh kayak misalkan Rosa lah, Teocha.
Oke. Itu dia kan bikin konser tuh bukan cuma 1-2 kali gitu kan. Iya, Konsernya ada banyak, kadang kalau versi pun dibilang versi konser ya lagu ini. Ah, konser yang mana nih, tunggu dulu. Iya. Ada banyak konsernya gitu Iya, kan. iya. Dan itu ada dalam satu data session, bahkan sekarang saking penuhnya kita buat jadi ada 2 data session I khusus see. buat Rosa gitu. Dan itu udah Oke. 200 giga lebih datanya. Which is dimana kalau 200 giga, kalau jadi satu session itu beratnya bukan main gitu. Iya. I see. Waktu itu yang kemarin 200 giga dalam satu session, Lin, Lale Ilmanino. Itu Oke. juga 200 giga, itu gila juga tuh data session. Itu wajib kita pakai 2 laptop buat jaga-jaga, di mana kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan ya tetap kita ada backupnya langsung. Backup-nya langsung. Iya. Jadi kalau teman-teman lihat teman-teman kayak Jeff atau mungkin Rian Idola dari Space Bar pakai 2 laptop, yang satu bukan buat ngecek Yahoo Messenger ya, bukan. Yahoo Messenger Masih tua Yahoo banget. loh. Gila. ASL MSN, please. MIRC bukan, MIRC bukan. Jadi dia adalah backup laptop. Oke, nah ini kita mau bertanya ke pertanyaan yang agak nyentil-nyentil nyenggol dikit ya. Jadi beberapa bulan lalu gue sempat ada yang mention di TikTok. Memang TikTok negaranya agak berbeda sama Instagram ya, karena sebagai millennials kita pengguna Instagram banget. Ini di negara TikTok agak beda nih memang ya. Ada yang mention, mau main aransemenku diberi kuasa versi Berry Likumahua. Beli aja sequencernya sama kita gitu. Nah ternyata diperjualbelikan, bukan data gua sih, di recreate. Nanti ya sayang. Ya. Bukan data gua untungnya, mereka recreate, bikin sendiri. Salah lagi tapi, salah. Beda aransemennya, maksudnya bukan beda aransemen. Mirip tapi ada chord-chord yang salah, nada dasarnya beda. Dan diperjualbelikan. Dia yang dapat untungnya tuh. Terus gue nanya kan, lu dapat untung dari sini lu jual? Iya bang, gitu. Kayak ngerasa salah. Gue jujur masih bingung, cuman ya udahlah ya. Maksudnya gue pengen tanya gimana pendapat kalian. Maksudnya menurut gue itu kan sebuah aktivitas yang cukup, ya boleh kalau kita ngomong pakai bahasa yang lebih clear adalah cukup ilegal ya. Karena lo memperjualbelikan sesuatu yang bukan miliknya dia, walaupun memang dia bekerja untuk merecreate, tapi sebagai arranger mungkin lo gak dapat apa-apa gitu. Gimana pandangan kalian? Apakah ini sesuatu yang boleh kita jadiin normal kayak ya udah, yang penting asal lo jangan makan periuk nasi gua kebanyakan gitu misalnya, atau itu sesuatu yang merusak ekosistem musik, industri musik? Gimana menurut kalian masing-masing? Oke. Gue dilirik ya udah berarti gue nih. Siapa yang berani lawan Koko Bonar? Iya, kalau dari gue pribadi dan kita di Spacebar gitu, kita pernah buat konten juga terkait hal ini, di mana kita secara sepakat, gue dan Rian juga sepakat, di mana ini hal yang terkait dengan intellectual property dari si artisnya atau penyanyinya, di mana kita ada yang namanya di dunia industri itu etika gitu. Kita nggak bisa sembarangan pakai alat atau hak intelektual seseorang untuk kita perjualbelikan, apalagi nggak minta izin sebelumnya. Nah, ini memang yang seperti tadi Berry bilang bahwa itu ilegal, bener ilegal karena terkait dengan hukum juga sebenarnya. Ada yang namanya royalties dan segala macamnya. Jadi kalau pendapat gue secara pribadi memang seharusnya tidak dilakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, yang lain? Oke, kalau menurut gue sebenarnya adalah salah satu pelaku sebenarnya gue. Enggak, jadi dulu itu gue sering banget bikin sequencer. Bikin sequencer, karena kan gue ngajar online ya, lumayan banyak murid gue, terutama yang banyak itu sebenarnya orang-orang gereja, jadi lagu-lagu rohani gitu. Tapi sekarang kan industri musik itu undang-undangnya nggak tahu masih apakah undang-undangnya sampai ke situ apa enggak gitu. Karena masalah tentang aransemen ini ada 2 sebenarnya. Yang pertama gini, lu harus tahu sebenarnya pencipta asli lagu itu siapa. Ya nggak sih, pencipta lagu itu siapa. Terus yang kedua, yang aransemen siapa. Karena bisa jadi satu judul lagu yang sama, aransemennya itu ada banyak. Nah, kita sebagai, misalnya lu yang pengen bikin remake lah musiknya atau sequencernya, kan bingung tuh, minta izinnya ke siapa? Ke pencipta lagu kah? Ke yang rearrangement kah? Kan nanti kalau kita minta izin ke pencipta lagu, terus tapi lo buat sequencernya yang aransemennya misalnya Reno Castello tuh. Terus pas di play sama yang minta, lah ini kan aransemen gua, siapa yang buat gitu. Terus yang tiba-tiba pencipta lagu, udah ngizin ke gua kok yang punya lagu. Nah itu masih bingung. Jadi
somehow sekarang gue udah setahunan lah, gue itu selalu bilang, tapi ini masih banyak kan yang minta ke gue itu yang lagu rohani ya. Biasanya gue kalau minta ke gue selalu bilang gini, kalau minta multitrack ke gue atau stem ke gue, lu coba cari tahu yang bikin lagu siapa, yang aransemen siapa, minta izin ke mereka dulu. Atau minta backing tracknya ke mereka. Kalau mereka nggak ngasih atau memang dijual sama mereka, beli ke mereka. Tapi kalau lu dapat izin untuk gua remake itu aransemen, gua akan buat. Karena mereka murid gua kan. Jadi itu jadi top di konten di materi pelajaran gua. Setiap bulan itu pasti akan ada remake sequencer, ada remake sequencer gitu. Nah dia biasanya pengen, bang aku pengen lagu ini ya, gitu. Nah ini lu coba minta izin dulu ke sana, DM aja DM gitu. Paling enggak sih memang ya itu tadi masalah etika, terus sekarang itu kan lagi banter banget ya masalah-masalah royalti segala macam yang ya ini pendapat pribadi ya menurut gua itu masih terlalu abu-abu gitu karena aduh ini gimana ya minta izinnya ke siapa ya? Karena gua sebagai musisi ya bukan pencipta lagu ya. Kita tuh kayak merasa jadi korban yang collateral damage gitu loh. Ibaratnya lu tuh bikin remake satu konten lagu, tapi minta izinnya banyak banget ke pencipta lagu, ke apa, semua segala macam gitu. Padahal sejujurnya pekerjaan kita itu ya di situ, iya nggak sih? Nah jadi karena tapi ya tetap sih etika itu harus di depan gitu. Jadi kalau kalian berada di posisi yang sama ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya basa-basi minta izin ke pencipta pertama pastinya yang punya lagu. Terus yang kedua ke yang rearrangement yang kalian inginkan gitu. Ke siapa gitu yang misalnya Bung Bari aransemen lagu apa, Bung Bay sequencernya mau dong, kali aja dijual sama dia. Atau dapat stem aslinya kan lebih baik, lebih banyak gitu, ya nggak sih? Baru nanti ya kalau memang nggak dikasih atau dapat izin ya bisa bikin sendiri gitu. Yang jadi masalah itu sebenarnya gini, yang jadi masalah itu adalah diperjualbelikan. Yang jadi masalah tuh gitu. Nah, kalau lu pengen bikin sendiri kayaknya enggak, no problem ya. Konsumsi pribadi atau dipakai untuk pelayanan mungkin ya kan butuh ya gitu. Mungkin nggak masalah, tapi ketika lu menjadikan itu komersil tanpa melibatkan si pembuat lagu dan yang remake aransemen, ya itu nggak baik sih. Ada hak ekonomi di situ ya yang dilanggar. Iya, hak ekonomi. Mantap. Itu sih menurut gua. Luar biasa, thank you. Koko Bonar mungkin mau nambahin? Ya udah pasti yang pertama sih ya respect itu dulu deh, menghargai dulu karena apalagi kalau sesama musisi ya, hargai dulu aja. Nanti band tadi udah menjawab banget, terutama buat orang-orang gereja mungkin keterbatasan untuk membuat sehingga dia perlu mengkontak pihak ketiga. Lalu pihak ketiga ini sah-sah saja. Karena dia dikontak, tolong dong bikinin dan kita bayarkan sejumlah nilai gitu. Tadi, karena nggak tahu pemahaman tentang respect ini ya dia selonong boy aja. Tapi karena mungkin menjangkau juga susah, maaf ya, kadang-kadang dijangkau juga jadi tereksploitasi, jadi ada konflik. Benar. Tolong dong. Lalu Berry, lumayan juga nih. Jadi muncul ada konflik ya antara saya sebagai pihak ketiga yang diminta oleh gereja mengontak MD-nya, jadi ada konflik karena tadi ada konflik of interest. Kok lu dapat gua nggak dapat gitu. Jadi panjang urusannya. Di era sekarang menurut gua udah bagus. Jadi hal seperti ini bisa diabaikan, bisa dikecilkan porsinya karena ada wadahnya. Bener nggak sih? Ya. Karena ada wadahnya, karena ada orang yang mau mengkurasi. Contohnya Rangeli ini. Jujur gue belum kulik, tapi konteksnya ke situ ya bener ya. Bahwa tempat ini begitu ya. Gue suka nih arahnya diarahin langsung. Bridgingnya bagus ya. Karena Berry nanya gue, lu tahu Rangeli nggak? Gue jawab kagak. Gue jujur aja ngomong nih, mohon maaf ya para founder. Ya, tapi menurut gue langkahnya bagus. Karena ya udah ada yang kurasin, udah ada yang minta izinin. Udah diurusin, tinggal ngikut aja, butuh tinggal tarik, acara jalan. Menurut gue simple, tanpa mesti ngorek-ngorek, bang bagi dong bang,
bahasanya nggak enak bagi kan kayak apa aja gitu. Akhirnya dia juga jadi males kan dianya juga kan ya. Gue banyak tuh di DM tuh. Bang, Betul. Mas minta lagu Nih, artis ini dong. teman-teman, gue mau ceritain ya. Dia lin 200 giga. Itu lin proses rekamannya bertahun-tahun. Ya. Yang aransemen berpuluh-puluh orang, Ya. beribu-ribu jam. Terus lu minta buat DM doang. Bang bagi dong bang. Ya. Ya. Kalau lu mau menyan, gitu kan begitu ya. Lu paham kagak gitu loh. Iya nggak? Mau bayar 100.000 pun nggak cocok harganya. Ya. Jadi udah pusing. Makanya dengan adanya teman-teman yang mau mengkurasi menurut gua itu langkah yang baik sih. Respectnya ada, legalnya pun ada. Kira-kira begitu. Ya. Nah, karena tadi udah di-spill ya. Itu yang coba, maksud kita lagi juga pengen memperkenalkan ke teman-teman yang hadir. Bahwa Arrangely hadir dengan, kita namain Arrangely Live Studio. Jadi kita pengen melalui apa yang kita punya ini, para kreator bisa menghadirkan sequencer mereka. Dan pada akhirnya itu secara resmi kita akan ngobrol sama teman-teman yang memang punya datanya. Kalau mereka bersedia untuk masukin di kita dan orang yang bisa melakukan itu pun mereka dapat hak ekonominya dari para musisi yang memang mengkaryakan. Penikmatnya juga, usernya juga bisa langsung pakai sebagai user experience dan langsung. Dan datanya encrypted, nggak bisa dicolong sama siapapun. Tapi nanti kita spill lebih lanjut, ya kan? Ini dikit aja, Arrangely Live Studio. Jadi itu inovasi terbaru dari kita yang akan segera kita umumkan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke yang berikutnya, mungkin saya mau kasih kesempatan buat teman-teman yang ada di sini untuk lempar pertanyaan. Kalau ada yang punya pertanyaan, langsung angkat tangan aja, biar bisa dijawab sama siapapun. Bertiga ahlinya ini, jangan nanya ke saya karena saya nggak tahu jawabnya gimana. Mereka yang ahli, 3 orang ini bisa ditanya. Dan buat yang bertanya, dapat free subscribe 1 bulan dari Arrangely. Kalau belum subscribe, baru login bikin user doang, bikin profile doang, free subscribe selama 1 bulan dengan bertanya. Silakan, saya kasih waktu buat teman-teman yang mau nanya, langsung angkat tangan aja. Anybody, anywho? Ya, silakan. Bentar, ada mic-nya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya lihat ini benar-benar udah ahli banget ya pakai DAW ya. Dengan jam terbang yang sudah begitu banyak, sebanyak itu, apakah setiap song list satu itu diproduksi sendiri secara ya MIDI atau organik atau bagaimana tuh? Prosesnya kan satu lagu itu soundnya itu kan bermacam-macam ya, ada drum khususnya apalagi keyboard, ada campuran synthesizer-nya gitu. Apakah itu diproduksi detail sendiri atau dapat dari mana gitu? Makasih. Sedikit tadi saya sudah singgung Pak sebenarnya. Jadi kayak tadi Lin, ya Lale Ilmanino, dia Jeff sebagai playback engineer-nya diajak, itu semua dikasih kok datanya dari siapapun yang berwajib, baik itu MD atau pengumpul datanya, karena tuh saya yakin Linnya nggak megang itu, gitu ya. Jadi biasanya dikasih itu berupa audio yang sudah dirender dari MIDI atau sudah direkam yang terdengar di digital. Jadi Bapak dengar semua yang sudah asli seperti itu, hanya berkurang live instrumentnya, drum, bass, gitar. Kalau ada backing vokal live ya backing vokal. Selebihnya yang tidak dapat dimainkan atau tidak diperlukan secara physically di dalam panggung sudah bunyi di dalam sequencer atau playback engineer ini. Jadi saya bilang tadi betapa berharganya data itu karena proses yang diciptakannya sudah ribuan jam tadi. Dari MD berbikin musik, mencari sound, kayak tadi band bisa meng-create sebuah pad bisa 5-6 layer. Jadi ya priceless ya boleh dibilangnya, nggak bisa dibilang bahwa oh satu buah stem nilainya sekian, nggak bisa karena itu proses kreativitasnya sangat tinggi gitu. Kira-kira itu sih. Ya, yang lain yang mau namain atau udah cukup? Oke, jadi biasanya kalau gue jadi as a session, biasanya gue akan minta dari produsernya itu biasanya kita dapat data mentahnya stem atau multitrack
Nah itu nanti aku sederhanain lagi jadi beberapa stem aja. Itu kita dapat kok biasanya. Kita ngirim siapa kalau session ya. Tapi kalau misalnya main weddingan atau itu, kalau gua pribadi itu gua recreate lagi. Sekarang ada teknologi namanya stem splitter kalau kalian pakai Logic. Ableton juga sekarang udah ada, tapi terbatas, mungkin sekitar 6 atau 8. Ada lagi yang bisa 12, 16, tergantung kebutuhan. Gitu, stem splitter, tapi kan stem splitter itu audio terkorbankan. Ya kan? Nah, gua biasanya stem splitter, semua kebutuhan yang gua butuh, let's say misalnya ada suara bell atau apa, gua akan ganti change to dari audio to MIDI. Jadi tetap harus processing lagi, enggak stem split play, enggak. Semua data yang udah gua pecah, gua akan create lagi. Jadi suaranya akan lebih soundnya akan lebih kaya lagi gitu. Itu untuk yang kita nggak dapat datanya. Create lagi gitu. Siap, mantap. Jeff mau nambahin? Cukup? Sudah tuh cukup Siap. terwakili. Cukup terjawab? Pak? Siap. Berarti dapat subscribe gratis 1 bulan ya. Nanti langsung dari tim Arrangely yang pada pakai baju Arrange the Future bisa langsung diobrol. Ada lagi yang punya pertanyaan, teman-teman? Ya, silakan. Bentar, saya ke situ. Enak juga ya, cuma nanya dapat subscribe nih ya. Wow. Sebelumnya selamat siang, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya ke Mas Jeff, terutama tadi yang masalah teknis untuk sinkronisasi antara playback engineer dengan lighting man dan mungkin juga LED juga. Tadi kan disebutkan kalau yang sinkronisasi anggap yang countdown 3, 2, 1 kita play bareng. Nah nanti ada miss di pressing the button. Nah di mana bisa disinkronkan dengan teknologi yang sekarang. Nah teknologi yang digunakan itu apa kalau boleh tahu? Apakah menggunakan semacam MIDI atau word clock ngesinkron semua alatnya itu dengan word clock atau semacam itu? Mungkin bisa di-share juga sedikit bumbu atau rahasianya untuk teknikalnya seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, sebenarnya nggak rahasia kalau masuk ke spacebar sih. Jadi Sebuah promo yang bagus. Jadi itu ya ada beberapa sebenarnya approach, ada beberapa pendekatan untuk kita bisa melakukan sistem integrasi itu. Ada 2. Yang pertama adalah melalui MIDI, yang kedua adalah melalui audio. Nah, kalau audio yang seringkali masih kita pakai di industri sekarang saat ini lebih mudah adalah kita menggunakan audio. Yang tadi saya sempat bilang sebelumnya bahwa untuk sistem integrasi tersebut, audio, visual, lighting, dan playback kita biasa menggunakan LTC. LTC itu adalah linear time code. Nah, time code ini yang akan menjadi ibaratnya benang merah antara audio, visual, lighting, dan playback. Gitu. Nah itu dioperate oleh si playback engineer. Nah linear time code itu berupa file audio. Kalau kita dengar file itu bunyi gitu doang tuh. Jadi nggak ada aneh-aneh, bunyinya cuma kayak gitu aja. Nah tapi audio file itu yang akan nanti men-trigger si visual dan juga lighting. Dan itu dioperate oleh si playback. Gitu. Nah untuk teknisnya gimana, nah nanti kita ngobrolnya lebih lanjut kali ya. Agak panjang tuh soalnya penjelasannya, lebih detailnya gitu. Tapi pendekatannya seperti itu, jadi ada 2. Yang pertama bisa melalui MIDI, yang kedua adalah melalui audio. Audio itu LTC tadi, linear time code. Siap. Gitu. Terjawab? Yes, berarti seperti biasa, subscribe 1 bulan. Silakan teman-teman nanti langsung kontak ya. Ada lagi yang punya pertanyaan mungkin? Ujung sana, oke. Saudaraku, tolong. Selamat siang, terima kasih untuk waktunya. Aku sih mau nanya, kebetulan juga bikin sequencer juga buat di gereja sih sama di wedding. Nah, tadi kan penjelasannya lumayan kompleks dari pre-production, ada production, ada post-productionnya. Nah, mungkin salah satu yang jadi aku mau nanya itu di post-productionnya. Jadi waktu bikin sequencer atau terima data dari artisnya segala macam gini. Kalau kemarin ngomongin festival ya, salah satunya ya GIFest kemarin kan tuh sequencer semua keluarnya enak kan, semuanya kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin di skala kecilnya itu gimana caranya supaya sequencer yang kita bikin sesuai dengan mungkin artisnya, sesuai dengan MD-nya, tapi outputnya juga nanti yang ke audiensnya itu harusnya sama. Kadang-kadang aku juga nerima nih, oke nih dari MD udah oke nih segala macam gitu, giliran dikasih ke sistem, kok jadi gini suaranya ya kalau kayak gitu, kita dengarnya kok kayak nggak sesuai ekspektasi kita ya, itu kadang-kadang
Aku ngerasainnya kayak udah capek kerja nih, udah capek mikir segala macem. Giliran di outputnya mau di streaming, kita ngomong streaming atau di PA-nya segala macem, kok begini ya bunyinya ya kayak gitu. Nah maksudku gimana caranya kita bisa mengatasi itu, apakah kita communicate-nya dengan sound engineer-nya kah, atau dari kitanya saat post production-nya kah, atau gimana supaya outputnya yang kita atau yang diminta sama MD sama artisnya itu tuh sesuai. Gitu aja sih, thank you. Ya, kalau gua three things sih, 3 hal. Yang pertama dari dalamnya sendiri, dari Ableton-nya. Dari Ableton-nya itu kualitas audio pastikan oke, yang pertama. Terus yang kedua, kemampuan mixing. Jadi sebenarnya kita sebagai playback engineer itu harus belajar namanya basic mixing. Itu is a must gitu. Yang kedua, yang berikutnya itu routing. Kemampuan untuk routing itu di dalamnya. Terus the next things adalah sound card atau audio interface-nya. Itu berpengaruh. Kenapa? Karena outputnya nanti kan dibagi itu, dibagi beberapa section outputnya. Setelah itu ditentukan sama sound card-nya. Sound card-nya outputnya ada berapa. Nanti kan bisa di-balance lagi tuh. Nah, yang ketiga baru human, orangnya, sound engineer-nya kita di depan. Ya percuma aja kita udah balancing bagus-bagus di DAW-nya, sound card kita udah oke, tapi si soundman-nya kita nggak ngerti nih, mana yang harus di depan, mana yang harus dilebarin, misalnya kalau butuh lebar, mana yang harus diturunin, misalnya kalau nggak balance gitu kira-kira. Jadi 3 itu ya, di dalamnya, di DAW-nya itu harus udah mixingnya udah oke, routingnya udah jelas. Terus yang berikutnya adalah sound card atau audio interface-nya. Semakin bagus sound card-nya, biasanya semakin mahal ya, Bung Jeff ya. Semakin mahal sound card-nya. Kualitas berpengaruh sama. Ada rupa soalnya. Ya maaf nih. Ya, ada harga ada rupa. Biasanya sih seperti itu biasanya. Yang berikutnya, yang terakhir itu baru human-nya. Orang di belakangnya itu gitu, orang yang ngebalance di depan gitu. Itu sih kalau menurut gua, silakan. Amin? Iya, mungkin nambahin sedikit ya. Tadi kan Ben juga sempat mention soal di mana sound engineer di depan juga mempengaruhi ya. Karena balik lagi bahwa kita juga harus punya mindset bahwa kita dalam satu pertunjukan event, kita harus work as a team gitu. Kita nggak kerja sendiri. Wah gue playback engineer jadi gue memegang peranan penting. Enggak, semua punya peranan penting masing-masing gitu. That's why kenapa kita butuh kerjasama, kita butuh komunikasi. Mungkin pada saat kita ngebalance waktu kita sendiri, sequencer atau playback, pada saat kita ngebalance diri di rumah atau di studio atau dimanapun, itu kita ngerasa oh ini udah aman nih, udah balance nih gitu kan. Ternyata processingnya nggak butuh banyak EQ apapun gitu. Ternyata begitu kita dapat sampai di venue yang sifat venue-nya belum well treatment akustik room-nya, nah itu ngegulung tuh. Nah that's why biasanya kita kerjasama. Kita perlu koordinasi dengan sound engineer di depan juga, FOH, di mana kita kasih tahu kondisi-kondisi tertentu dan biasanya mereka juga akan ngasih tahu ke kita, kayaknya di frekuensi ini perlu di-cut dikit deh, kita turunin dikit low frekuensinya gitu-gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu yang memang kita harus kerjasama dan komunikasi sih, intinya gitu. Jadi kerjasama dan komunikasi ya. Yes. Tuh, gak ada yang lebih penting. Semua banyak, penting. Karena semua penting. Ya. Punya Banyak peran. fungsi, Yes. satu tubuh. Oke. Salah. Kenapa kaget semua? Saya jadi ikutan kaget. Oke, semoga terjawab. Satu lagi. Bass mixingnya udah oke, tapi sound engineering nggak bisa dikasih masukan. Oh, mau jawab. Sorry, jangan saya yang jawab ya. Silakan. Ya nggak bisa. Ya kalau Nggak gue bisa. sih ya sound engineer-nya diganti. Iya. Nggak Itu bisa. yang pertama. Terus yang kedua, kalau lu memang nggak mau berantem, outputnya nggak usah terlalu banyak. Jadi outputnya stereo aja, lu yang mixing sendiri di DAW. Oke, udah. Nanti di depan kurang apa, kegedean apa, atur di situ sendiri. Jadi nggak usah kasih ke dia yang untuk mixing, dia cukup udah gitu. Ngangkat level aja tuh ya. Angkat level aja, udah gitu. Betul. Semoga terjawab. Siap. Thank you. Subscribe 1 bulan.
Wah, langsung nanti teman-teman berbaju Arrange the Future. Ini mumpung tadi udah ngomong soal itu, jadi gue ada pertanyaan di Instagram dari Steven Dewangga. Dia nanya, seberapa banyak track yang sebaiknya dimasukkan ke dalam sequencer versus dimainkan live? Silakan. Oke, kalau ditanya seberapa banyak track itu balik lagi ke kebutuhannya sebenarnya dari musiknya itu sendiri. Show-nya atau konsernya, apakah kebutuhannya memang membutuhkan banyak track atau enggak? Cuma satu track aja sebenarnya bisa juga gitu. Sebenarnya satu stereo track pun bisa, tapi ya balik lagi. Itu kan balik lagi kita mau, goalnya tuh mau sejauh mana gitu. Ya. Apa yang mau kita tampilkan, message apa yang mau kita sampaikan di show itu gitu. Jadi kalau ditanya seberapa banyak track itu nggak ada bakunya. Ya. Nggak ada jawaban pasti harus 1 track, 10 track, 100 track, nggak ada. Itu nggak ada. Itu balik lagi tergantung kebutuhan kita mau berapa track gitu. Semua kebutuhan ya. Balik lagi kebutuhan. Semua setuju? Aman? Ada yang tambahin? Setuju. Kalau tracknya nggak terbatas, tapi lebih ke Komputernya nggak. komputer mampu lu nggak? sama kemampuan output audio interface-nya. Kan groupingnya nanti akan tetap, misalnya outputnya 8. Ya 132 track tetap akan dikeluarkan ke 8 itu. Yang artinya di grouping aja, 132 itu di group aja Ya. gitu. Gitu sih. Nice, oke. Ada lagi dari IG, Jonathan_basis. Gimana caranya subscribe-nya kalau, oh ini mah buat. Gimana cara subscribe-nya kalau sebelumnya belum pernah? Caranya, subscribe. Tinggal tekan tombol subscribe, nanti bayar bisa via GoPay, bisa Kris ya. Bingung jadinya kita jawabnya. Oke, mungkin dari floor ada lagi yang mau nanya? Mungkin satu last question sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Kalau sudah aman, kita mau langsung minta Koko Bonar main sendiri menampilkan performance Baku Cakar melalui. Oh enggak, enggak bercanda. Enggak disiapin apa-apa. Aneh banget. Oke, kita mau masuk ke segmen berikutnya. Mungkin pembahasannya lebih ke, mungkin kalau kayak Ben sama Jeff nanti bisa bantu demoin buat teman-teman yang ada di sini. Tapi kalau buat Koko Bonar nih, lebih spesifik pertanyaannya mungkin ya. Dari pengalaman lo Nar, maksudnya kan gue ngeliat di beberapa karya-karya, mungkin tadi Isyana, lalu kalau paling spesifik yang mungkin gue tahu banget karya-karyanya Glenn gitu ya. Dia kan juga banyak di lagu-lagu dia yang ternyata misalnya menggunakan synth bass gitu kan. Yang akhirnya lu pasti harus koordinasi tuh. Kayak kalau nggak salah lagunya Slank yang di remake kan kalau nggak salah heavy banget tuh ya kan synth bassnya. Nah gimana caranya lu membagi antara track bass antara live dengan yang sequence yang ada di dalam backing track, sub bass-nya atau apapun, terus gimana cara lu memastikan permainannya sama nih bunyinya gitu, kayak gitu-gitunya sih. Oke. Yang pasti sih ya, gue karena waktu itu kalau nggak salah di lagu itu Ryan yang main bass bahkan. Oh wow, oke. Ryan yang main bass. Biasanya gue dengerin dulu sih, seberapa konteks synth bass itu bermain di nada berapa, gitu ya, rendahnya seberapa. Nanti di bagian part mana yang dia akan coba naik ke register lain, nah gue akan coba fill the gap. Cuman yang pasti biasanya itu sudah well arranged. Gue akan bermain seperti apa. Contohnya di lagu itu gue bermain dengan slap, dempep, dempep gitu ya. Jadi udah pasti gue akan stick sama itu, gue gak macam-macam. Karena synth bass-nya juga sama, nit gitu, sama. Di antara nafasnya, di antara teman-teman gue yang bermain juga live, ini sebutnya konteks Baku Cakar, saling mau dengerin tuh ya. Gue akan coba mengisi fill the gaps, di mana sometimes gue juga pengen gue bisa terdengar di halayak. Ya, kan kita tahu pemain bass, rata-rata di belakang, terus gue juga pengen kadang suatu saat gue pengen terdengar oleh teman-teman bahwa ada pemain bassnya di situ loh gitu ya. Jadi bukan pelengkap penderita loh. Gitu. Jadi gue coba itu. Aku ada guys. Nggak mungkin synth bass, lalu gue karena gue pemain senar 5, gue main di oktav bawah. Udah pasti kesian speakernya yang di depan. Di FOH, speakernya kalau sanggup dia bunyi, kalau nggak sanggup dia pecah. Definitely. Ini mengacu kepada pertanyaan tadi. Buat semua pemain playback engineer atau kalian sebagai multi instrument, pemain dan ini, at least satu plugin ready di masing-masing grup. Pesan gua bunuh yang namanya pemain frekuensi low. Itu musuh semua orang. Kenapa? Karena kalau kebanyakan low, satu udah pasti makin gak jelas.
Kedua, kalau speakernya mampu dia bunyi, kalau nggak mampu tadi pecah. Hmm. Ketiga, kalau engineer-nya nggak mampu, makin lagi itu hantu. Apalagi yang tadi tuh. Ya, sebenarnya tuh. hau hau hau. Bayangin, ada synth bass, ada string, 60 pieces, rekaman di Praha 100 pieces. Mau seberapa tebel tuh audio? Terus gue main bass mau ngapain? Ya baca puisi. Karena udah penuh semua. Betul gak sih? Jadi kalau nggak dibantu oleh teman-teman, basic audio engineering dipotong low-nya sedikit, Ya. supaya tadi belum ada yang sekarang musik-musik pakai sub drop. Iya, benar. Lalu gue main di low B, bunyi sub dropnya tiba-tiba di bass, kan bagus tuh ya. Benar. Jadi ada cakep disonan banget tuh. sedikit gitu kan. Benar. Nah, Kontemporer hal-hal seperti itu kontemporer. tuh perlu diperhatikan dan gua cukup meneliti hal itu supaya engineer yang menjaga gua di depan dia kerjanya happy. Oh, kalau yang main bass dia gua aman nih. Bassnya nggak perlu dijagain atau gimana, nggak perlu low-nya dipotong karena ada synth bassnya. Gue selalu nanya sama Nabil, bass gua lo apain tadi? Enggak lo apa-apain, gue foto ya. Kok setiap ada bunyi synth bass nggak pernah tabrakan? Ya. Oh berarti ya gue cukup tertib. Gue untuk menjaga register tertentu. Tapi begitu synth bassnya mulai naik registernya, gue mulai pindah. Gue yang rendah. Ya. Jadi pengertian ya cara bermain, pengertian memahami sih. Gitu sih. Wow. Thank you, Nar. Nah, mungkin berikutnya kita ke band nih. Band. Gimana tuh biasanya band struktur multitrack yang biasa lo pakai buat wedding misalnya atau buat reguleran. Terus gimana lo pisahin ya mungkin click track atau guide atau instrumentalnya, layering-nya tuh kayak gimana? Biar kita bisa mencontoh dari ahlinya. Contoh. Boleh. Ini udah ya? Oke, ini adalah project gua kalau main live sama Tiara, tapi ini data Januari 2025. Ini menurut gua adalah session yang paling sederhana yang gua buat dulu. Jadi di atas itu kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Di atas itu yang paling atas gua pakai ada Q track. Qs itu yang 1, 2, 3, first chorus. Itu yang paling atas. And then di bawahnya ada oh iya, Veronica ya. Di bawahnya ada click. Jadi pemain playback engine itu ada dua sistemnya. Biasanya ada yang pakai sistem click. Sistem click itu yang ini kalau kalian tahu. Ini boleh aja, nggak ada masalah dengan itu. Tapi aku lebih suka pakai click track sendiri ini. Jadi di sini ada click track. Nanti aku jelasin kenapa aku pakai click track sendiri. Terus yang di bawah click track ini tentunya ada namanya tempo track. Tempo track itu adalah untuk mengunci tempo lagu. Jadi somehow kalau misalnya aku tiba-tiba turun di satu lagu itu turun temponya atau naik temponya, aku tinggal ganti di tempo track ini aja. Jadi nggak perlu di sistem. Di tempo track ini aja aku ganti. Nanti otomatis jadiin lead atau master tempo. Semua data audio yang di bawahnya akan ngikut tempo yang di atasnya. Ya, jadi aku nggak pakai sistem tempo ya, aku pakai tempo track yang otomatis sistem temponya akan ngikut tempo track aku ini. And then yang di bawahnya ini adalah kebanggaan playback engineer nowadays. Ini banyak banget nih, Bang, itu kok bisa ya judulnya begitu ada tulisannya tuh. Ya, jadi ya ini sifatnya mempermudah aja sebenarnya. Bisa lihat di sini tanpa harus lihat di setlist manajemen ini. Ini namanya adalah MIDI type. Kalian bisa download di Ableset. Di ableset.com nanti di situ ada MIDI type. Tulis aja judul lagunya, download data MIDI-nya, tinggal kalian drag ke sini sesuai dengan judul lagunya. Gitu. Yang di bawahnya ini tadinya ada marker-marker tapi kayaknya nggak dipakai lagi sekarang gitu. Terus, nah ini yang tadi aku bilang pembagian dari yang sering aku pakai. Yang pertama itu adalah track loops. Ini ada loop 1, loop 2 ini sebenarnya sama aja. Nah, jadi semua data audio sequencer yang aku pakai yang sifatnya ritmik atau perkusif, yang minim, yang tidak ada notasi ya. Ada notasi ya, tapi ritmik ya, sifatnya ritmik. Aku taruh di loop, di kamar loop ini. Jadi aku bounce itu dapatnya misalnya tadi 100 track, tapi semua yang ritmik aku pisahin. Setelah dipisahin jangan lupa di balance dulu, Setelah itu masukin ke sini loop. Loop 1 ada loop 2, kelihatan ya. Yang ini.
And then di bawahnya itu ada scene, semua scene aku satuin kalau ada scene-nya. Nah ini yang menarik, string itu selalu aku bikin track sendiri. Karena menurut gua itu salah satu bunyi yang istimewa ya. Jadi string section apapun itu aku bikin di track sendiri di sini. Ini string-stringan di sini. Dan satu lagi yang punya track sendiri itu adalah backing vokal. Backing vokal itu selalu punya kamar sendiri gitu. Backing vokal. Terus di bawahnya ini ada band guide. Band guide ini maksudnya gini. Band guide ini isinya itu biasanya adalah anak bandnya. Jadi ada drum, ada gitar, ada bass. Kalau misalnya tiba-tiba lagi manggung, basisnya telat datang. Telat datang nih basisnya. Udah main lagu pertama, tapi dia masih belum naik. Gue prepare di situ track bass untuk main live. Jadi di sini ada band guide ini adalah isinya biasanya piece yang sebenarnya di panggung udah ada. Nih, ada drum, ada bass dan lain-lain. Tapi pemainnya belum datang. Jadi gue save-nya di situ. Terus yang di bawahnya ada ekstra. Nah ini ekstra ini adalah yang menurut gue bunyi-bunyian yang tidak bisa digabung di kamar yang tadi. Ya bunyi-bunyian khusus lah yang ini jangan digabung deh, gue pengen bikin sesuatu nanti dari bunyi-bunyian ini gitu. Jadi ada beberapa ekstra tapi dijadiin satu grup aja. Nah yang di bawahnya ini mungkin tadi ada yang nanya ya, Jeff jelasin, ini adalah mapping autotune. Jadi autotune yang aku pakai di sini pakai MIDI. Jadi aku pakai konsolnya UAD, ini ada UAD konsol. Terus ini adalah data autotune yang aku pakai. Nah, data autotune ini semua bisa dikontrol lewat MIDI. Yang bisa dikontrol apa aja? Nada dasar, terus retune speednya, flex tune, harmonize dan lain-lain itu bisa dikontrol dari sini. Di sini ada assignment-nya di sini, nanti bisa kalian assignment ke MIDI, track MIDI yang ada di bawah tadi itu. Nah ini ada dua, yang pertama key map. Key map ini mapping key-nya, nada dasarnya. Terus yang di bawah itu ada bypass atau tune. Kapan dia harus nge-bypass, kapan dia harus, di part yang ini harus nge-tune gitu. Nanti akan berpengaruh ke si autotune tadi gitu. Nah channelnya aku ganti ke channel 2, jadi MIDI-nya channel 2, nggak mengganggu channel 1 gitu. Nanti pas play bisa dilihat ya. Terus yang di bawah ini ada time code. Tadi juga udah dijelasin, time code itu biasanya untuk mengontrol. Aku pakai LTC ya, jadi ada dua, satu RTP MIDI ya. Satu MIDI, satu audio. Aku pakai LTC yang audio. Biasanya kalau Tiara Live, connect-nya tuh ke multimedia sama lighting. Terutama di opening. Bunyinya time code itu kayak gini nih. Sebentar ya. Autotune nggak tuh? Time code, where are you time code? Nah ini ada time code di sini guys, sebentar ya. Ya. Send only, kita keluarin ke main dulu ya. Nanti ini routing, nanti aku jelasin kalau ada waktu. Nah bunyinya time code itu begini nih. Tempo, kenapa tempo? Sorry maaf. Where are you time code? Kecil banget nih laptopnya, maaf ya guys. Ini dia time code-nya. Send only. Nah, karena outputnya tadi cuma dapat 2 ya. Di bunyinya time code ini. Ya, cuman gitu doang. Nah, itu time code itu akan dikirim ke dedicated output tersendiri biasanya ini aku pakai 12 output biasanya. Di output berapa? 10, 9, 8 terserah deh. Itu akan aku kirim ke multimedia di sana. Nah, ketika multimedia baca data ini si LTC ini, otomatis si display-nya di sini akan sama dengan sequencer yang lagi diputar. Gitu. Langsung lighting juga akan ikut gitu. Jadi paling nggak menyelamatkan openingnya gitu. Biasa kan pertunjukan itu opening megah, sisanya kita udah happy gitu. Kalau openingnya berantakan, mood juga kacau tuh sepanjang perjalanan. Ya, itu kalau kalian mau pakai si LTC gitu. Nah di bawahnya ini cuman tambahan-tambahan elemen aja, ada loop. Bukan tambahan sih.
Nah di sequencer itu kan, di sequencer ya, di materi playback ini kan biasanya ada namanya lagu, ada section lagu, terus ada repetisi atau loop biasanya, terus ada stop. Terutama kalau kalian seorang playback engineer yang playback sambil main. Masalahnya sering timbul di situ, kalian playback sambil main itu. Ada lagu yang harus butuh loop, ada yang lagu itu harus stop di situ, tapi kalian tetap harus main. Nah, segala sesuatunya ini aku kontrol pakai data MIDI. Kayak ini ada loop atau repetisi. Nah, ini ada lagu Cantik Kahitna. Oke, ini kamar loop. Kalau kalian perhatikan itu, dia akan balik-balik tuh. Di situ terus. Nah, yang kuning ini adalah notasi loop, loop untuk balik lagi ke sebelumnya. Gitu. Waktu dia nyentuh itu dia akan balik. Jadi aku bisa main. Ceng ceng cedeng ceng 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 cereng ceng ceng. Cantik kamu cantik aku cantik. Balik lagi ke situ. Siapa cantik kamu cantik aku cantik. Oke, sebelah kanan ya, gitu. Ya, jadi aku tetap masih bisa main karena yang kontrol loopnya itu tadi di sini. Jadi aku nggak pakai, di ini kan ada di atas ini ada sistem loop nih, nggak pakai sistem loop. Tapi loopnya itu aku pakai data MIDI, sama halnya dengan berhentiin lagunya. Nih, kalau misalnya berhentiin lagunya aku pakai, kebetulan aku pakai playlister dari Beyond Labs. Kalau playlister ini kodenya itu tinggal pakai tanda seru stop aja, lagunya akan otomatis stop di situ. Ketika ada stop itu, tanda seru stop huruf kapital semua, gitu. Berhenti, jadi nggak harus sip, gitu. Kira-kira gitu. Nah, yang lain-lain sih so far sama-sama aja. Mungkin kayak playback yang lain. Cuman memang setiap dari playback engineer yang aku lihat, ada beberapa playback engineer yang aku lihat, mereka itu biasanya bikin sessionnya itu menurut kenyamanan masing-masing. Jadi mungkin ada beberapa yang, wah ini dia nyamannya di sini, gue nyamannya di sini. Atau yang satu biji nih, ini namanya setlist management, yang ini. Gue pakai playlisternya dari Beyond Labs karena dulu waktu pertama kali muncul dia ngasihnya masih free. Gue pakai yang versi 1. Kenapa? Karena menurut gue ini it's the easiest way, gampang banget gitu. Karena di atasnya ada judul lagu ini di atas. Nah di bawahnya udah ada sectionnya, gitu. Terus ke judul lagu bisa pakai MIDI controller, ke sectionnya juga bisa pakai MIDI controller. Nah, gitu. Jadi sama kalau misalnya mau balik-balik kemana, tinggal sectionnya mau kemana aja, lagu juga mau kemana aja, bisa diganti-ganti, move up, move down kalau judul-judul lagu gitu. Karena ini bisa di custom dia, gitu. Jadi menurut gua nyaman banget. Ada yang pakai setlist dari Strange Electronic juga, ada juga yang terbiasa pakai able set. Terus untuk play, aku biasanya triggernya tuh di one bar ya. Ini, kalian lihat nggak ini sini tulisannya one bar. Itu kayak kalau kalian tahu, kalau kalian pemain keyboard tuh biasanya kalau lagi mencet fill in di PSR, di bar berapapun misalnya kalian pencet dia akan quantize. Nah ini dia di quantize-nya di 1 bar. Jadi aku bisa pencet 1 bar sebelum ke markernya. Kayak gitu kira-kira. Sama kayak yang tadi lagu Cantik ini. Dan aku misalnya pergi ke Cantik kamu cantik. Aku pindah ke Heya. 3, 4. Jadi aku bisa pencet dulu sebelum dia pergi. Nah, caranya adalah quantize di sini. Nah, kalau kalian nggak quantize di sini, misalnya non, kapanpun kalian pencet dia akan pergi. Gitu kira-kira. Ya, secara garis besar itu kali ya. Kalau gua. Luar biasa. Sederhana. Boleh tepuk tangannya buat Ben? Kepake banget sih tuh ya barusan ilmunya ya. Nah saya boleh kursus pribadi langsung bisa. Udah punya playback engineer Oh, belum? oh, iya, bener juga ya. Ada sih David Likumahua. Dipaksa sambil main. Oke, itu tadi penjelasan dari Ben, keren banget. Nah mungkin kalau buat Jeff, gimana Jeff? Tunggu, hilang catatan gua mana tadi? Maaf. Oh ini dia, oke. Gimana kalau buat lu sendiri, gimana lu eksplorasi drum pad
triggering. Oke. Yang terhubung sama Ableton live, terus gimana caranya kayak lu mungkin efek-efek suara gitu yang real time atau apapun itulah. Oke. Bagaimana lo mempergunakan semaksimal mungkin untuk si Ableton Kebutuhan ini. live-nya. Kebutuhan live-nya kayak gimana? Oke, langsung ke sini aja kali ya. Langsung loh. Sini. Nah, jadi kalau mungkin tadi Ben udah ngasih unjuk gimana playback sistemnya, gimana data sessionnya yang biasa dipakai oleh Ben pada saat kebutuhan dia manggung atau live gitu ya. Nah, di sini yang gua mau coba tampilkan adalah sisi lainnya gitu dari seorang playback engineer. Jadi seorang playback tuh nggak cuma ya kita nge-play spasi aja, tapi kita juga bisa main instrumen kok gitu. Instrumennya apa ya? Kita bisa sign beberapa sampel untuk kita mainkan secara live di drum pad atau di pad controller atau di MIDI controller, dan itu bisa banget kita kembangin dari situ gitu. Kalau yang biasa gue pakai beberapa, nah jadi di sini memang gue udah sampel dan gue sudah udah mapping juga ke dalam, kalau di Ableton itu ada namanya drum rack. Drum rack itu kita bisa mapping sound sample apapun, sound sample audio WAV untuk kita masukin ke drum rack tersebut dan kita trigger dari situ. Contoh misalkan kebutuhannya pada saat live itu manggung nggak ada pemain perkusi, tapi pengen ada sound-sound perkusi gitu yang bisa kita tampilin, mainin, kayak contoh kita bunyiin triangle gitu. Atau mungkin ada bongo gitu. Nah itu kita bisa mainkan secara live. Jadi kebutuhannya kalau penerapannya pada saat live pun kita bisa mainin contoh ya. Contoh misalkan di lagu apa ya. By the way ini juga sama kurang lebih. Ini setlist management juga tapi pakai namanya Able Set gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan untuk setlist management ini. Ada yang dari Able Set, ada yang dari Strange Electronic, itu namanya setlist. Kemudian ada juga playlister, kemudian ada juga Octones, itu Octones juga ada tuh. Itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang sering kalau gue pribadi pakai adalah si Able Set ini satu, kemudian satu lagi adalah setlist dari Strange Electronic. Kenapa? Nah itu agak panjang penjelasannya, nanti kita bahas di yang lain aja. Kita fokus dulu ke drum pad, kira-kira bisa kita apain ya gitu kan si drum pad ini gitu. Jadi contoh aja ya, contoh misalkan lagu apa nih kita cari. Kita cari yang ini. Oke. Ini. Nah, contoh. Coba ya. Nah, ini kalau keluar di sini ini namanya LTC display. Ini juga untuk kebutuhan LTC sebenarnya, kita bisa ngecek si LTC itu, ini agak out of topic tapi mumpung kelihatan ya sekalian. Jadi LTC ini yang tadi Ben juga ngomong, pada saat show itu kita bisa pakai LTC ini, linear time code ini untuk kebutuhan integrasi tadi, AVLP system, audio visual lighting and playback terintegrasi semua. Jadi kita bisa nge-detect-nya di sini, offsetnya tuh di mana, titik temunya tuh di mana offsetnya. Jadi misalkan di detik, menit atau di jam berapa tertentu yang kita sama-sama ketemu audio, visual lighting dan playback. Nah ini nanti kita bahas. Sekarang yang mau dicek adalah contoh, nah ini. Ini data sessionnya Rizky Febian. Down chorus, 2, 3, 4. Oke. Di situ biasanya part di mana drum beat kita mainin secara live, karena di situ posisinya lagi sing along tuh biasanya kalau si Iki lagi. Nah, tuh ada masuk lagi. Baru di sini masuk. Di sini drum biasa udah masuk. Nah, ini bisa banget kita terapin pada saat kebutuhan live. Jadi kita bisa doublein. Kita bisa tetap main instrumen tapi playback tetap jalan. Gitu. Jadi pengembangannya Jadi pengembangannya pada saat playback pun juga kita nggak cuma nge-play aja, tapi kita bisa main
mainin secara live juga gitu. Pernah kejadian satu cerita, waktu itu gue manggung di Bundaran HI. Jadi waktu itu tuh Bundaran HI ini manggung sama Rosa Teoca. Pada saat itu karena lagi rame banget di acara di HI, lupa ya acara apa ya. Yang heboh banget itu kan pokoknya. Itu dia. Iya, lupa acara apa, tapi gue tahu tuh. Iya, iya. Itu akhirnya salah satu drummer, bukan salah satu drummernya pada saat itu telat datangnya. Jadi nggak bisa main lah. Tapi di lagu pertama Teoca karena dia ngejar flight berikutnya harus keluar negeri, waktu itu mau ada fashion apa gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus show must go on nih. Tapi nggak ada drummer. Ya sudah, berhubung saya adalah seorang beatmaker juga, diminta Teoca untuk, yaudah Jeff mainin aja. Bebas pokoknya mainin aja, nggak usah tunggu drummernya nih datang karena dia telat datangnya. Udah akhirnya mainin secara live dan ya thank God aman, dan bahkan dari situ ternyata gue bikin konten dan masuk beberapa brand. The power of social media. Termasuk brand Aki sama brand perawatan mobil itu juga masuk di situ. Itu juga salah Iya, iya. satunya lagi. Bisa random loh, bisa perawatan Random mobil banget loh. itu random Iya, iya. banget. Random banget, bisa masuk brand otomotif tuh gimana ceritanya coba. Itu teman-teman langsung bilang, ini serius loh. Bukan brand musik aja yang masuk, brand otomotif bisa masuk. Nah ya itu salah satunya lah gitu. Jadi memang ternyata kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan selama ini. Mungkin bertahun-tahun lalu gue ngulik ini tuh masih belum abu-abu, maksudnya di industri Indonesia tuh belum kelihatan bahwa ada satu profesi playback engineer, tapi ternyata di tahun itu gue tetap menekuninya. Pada saat kita menekuninya ternyata memang ada jalannya gitu dan terbuka gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman semua yang hadir di sini untuk duduk yang saat ini duduk gitu ya, bisa juga mendapatkan kesempatan yang sama gitu. We never know. Ya kan? Luar biasa. Give it up buat Jeff Gabriel, teman-teman. Mungkin kalau ada yang berminat ya, tadi kan seperti di info, Jeff ini memang spesialis buat penyanyi-penyanyi yang depannya huruf R ya. Rosa, Rizky Febian, Raisa ya. Rafgan. Mulai maksa ya. Jadi jelas banget tadi penjelasannya, cukup jelas, maksudnya apa yang bisa terjadi di lapangan, di lapangan pada saat pelaksanaan. Jadi boleh minta tepuk tangan dulu buat ketiga narasumber kita dong. Yang luar biasa banget dengan pengalamannya. Ada lagi Jeff yang belum main atau sudah aman? Ya harapannya sih, boleh kan? Kasih Oh kalau harapan. itu nanti. Oh, oke. Oh, itu nanti kita simpan yang itu. Oke. Yang kita lakukan adalah, by the way, fun fact, salah satu yang memberikan kita ide sangat besar untuk bisa mengerjakan sequencer ini, yang terhubung langsung dengan, tadi tuh sebenarnya harusnya dia pindah semua ya. Begitu pindah section, ikutin sequencer, chordnya juga pindah, jadi orang yang baca bisa main secara real time. Sebenarnya salah satu yang mengusulkan ide luar biasa ini adalah orangnya ada di sini, ada Ben Silaban nih. Dia yang benar-benar, boleh tepuk tangan buat Ben dong. Dia langsung bilang, kayaknya asik deh kalau dari sequencernya di play, benar-benar sambil sequencernya jalan kita bisa baca real time, pindah tanpa harus ada semuanya sync gitu. Jadi itu sesuatu yang brilliant banget karena memang user friendly banget. Itulah Arrangely. Kami ingin mencoba menghadirkan yang terbaik buat Anda. Gila, masuk tuh ya, masuk. Jadi buat Anda yang belum subscribe, seperti Jonathan_Basis tadi, caranya mudah sekali. Tinggal subscribe aja. Tinggal tekan tombolnya ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah ada di sini. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Juga boleh tepuk tangan buat tempat ini, buat Draw Room. Boleh tepuk tangannya buat Draw Room. Memberikan akses yang luar biasa buat kita bisa di sini. Harusnya kita udah selesai dari jam 4, tapi karena tadi kita mulai terlambat, mohon maaf. Saya cuma minta waktunya 5 menit, saya pengen memberi kesempatan buat semua narasumber kita untuk bisa memberikan closing statement ya, untuk menutup acara kita sore hari ini. Silakan, siapa yang mau duluan? Oke, kalau dari gue pribadi semoga harapannya adalah dengan adanya Arrangely ini, apalagi dengan Arrangely Live Studio ya namanya ya. Ini bisa mempermudah teman-teman semua untuk kalau mungkin teman-teman gak punya waktu untuk pelajarin Ableton yang sebegitu kompleksnya. Ada versi simpelnya yang bisa membantu teman-teman semua untuk tetap bisa membawa musik yang kalian mau mainkan itu dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi dengan adanya Arrangely ini semoga bisa membantu teman-teman semua. Dan
harapannya ke depan semoga bisa terus meningkatkan kualitas musik di Indonesia. Keren. Tepuk tangan buat Jeff. Dan closing statementnya. Berarti kita lompat ke Ben Silaban dulu. Koko Bonar kita simpan buat terakhir. Silakan Ben Silaban. Ya, terima kasih. Ya, gue sih berharap dengan adanya Erensli ini bisa mempermudah kita sebagai pelaku atau musisi yang di lapangan gitu. Karena memang basicnya kemarin starting dari chord lagu, tiba-tiba ada yang lain-lain, ada yang lain-lain. Padahal cuma ngobrol-ngobrol singkat aja sama Bung Edo, tiba-tiba ada nih kemarin apa si DAW tersendiri di sistemnya. Jadi menurut gue ini adalah satu kemajuan yang besar. Kita kasih applause dulu dong buat timnya Erensli. Ini ribet loh, ruwet banget nih tiba-tiba bisa ada DAW begini gitu. Tapi ini gue udah berapa bulan ada di aplikasi ini dan menurut gue Erensli ini adalah salah satu platform yang bisa menambah penghasilan kita as a musician, as a creator gitu. Bayangin lu kita itu bikin partitur lagu atau ngaransemen lagu bikin partiturnya dapat duit. Partitur kita diklik dapat duit. Sekarang ada lagi nih kita bisa selling our creation, bikin sequencer taruh di situ dapat duit lagi. Lebih banyak daripada klik-klikan YouTube. Selamat. Ya sukses terus. Semoga Erensli kedepannya tuh prosesnya semakin cepat supaya kita bisa terbang lebih tinggi. Tepuk tangan buat Ben Silaban dan closing statementnya. Memang Erensli hadir untuk memberikan gig ekonomi buat teman-teman musisi. Bahwa ada penghasilan lain selain panggung. Yang kadang-kadang pasti dan tidak pasti. Oke, closing statement terakhir dari OG nih, dari OG kita. Give it up for Bonar Abraham. Silakan Koko Bonar Abraham. Jujur, kan gue tadi cerita ya, gue tuh gak ngerti. Bas Berry nanya, lo tahu nggak? Tahu sih, gue cuma lihat konten. Temen yang paling menarik sebenarnya waktu Berry pas kemarin dia mau main sama One Way. Karena cukup mendadak. Ya. Jadi dia harus bikin partitur di tengah-tengah kemacetan. Ibu kota Jakarta menuju ke Alam Sutra latihan. Jadi dia menuju latihan. Biasanya gue kalau mau nulis tuh harus dari pagi. Buka mau iPad kayak mau kertas play. Ini enggak, dia bisa playback di mobil. Celung, celung. Kok gampang banget sih, curang gitu ya. Sedangkan gue mesti nulis half diminished lah. Apa ini kayaknya tinggal celung, celung gitu gampang. Dan menurut gue itu menarik. Menarik ya. Jadi di saat-saat tertentu mempunyai app seperti ini itu sangat membantu. Gue bisa aja kesel karena wah ini nggak bikin gue jadi A, B, C tadi gue dimusuhin tuh. Enggak, so, gue bersahabat sama ini membantu gue. Bayangin ya kalau kalian, gue tadi pikir kesini kalau hujan nih, gue naik MRT aja. Itu gue bisa bikin partitur kali. Dan yang menarik gue baru tahu juga tadi barusan nih. Gue submit aja ke dalam. Gue di MRT bikinin partitur, dapat duit, gue pergi main dapat duit lagi. Double cuan. Jadi berpikirnya bisa panjang ya maksud gue. Terus teman-teman yang berkreasi tadi Ben udah bilang berkreasi di rumah daripada bikin gak jelas, mending bikin ada manfaatnya. Buat teman-teman kayak gua gini yang gak bisa main piano, kebantu. Dan yang paling menarik gue barusan dapat tahu tanya Berry. Ini yang bikin teman-teman kita di depan ini nih. Lu bisa bayangin gak? Ya, teman-teman di depan ini yang bikin, lu bisa bayangin gak? Dua orang Karya ini yang anak bikin bangsa ya, OG jadi ya. begini ya. Bagaimana kalau dua orang ini di multiply 4 sampai berapa gua gak tahu. Ya. Ya begitulah ya. Thank you semua. Tepuk tangan buat Koko Bonar. Itulah. Kalau bisa dimultiply kan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua subscribernya Erensli. Oh salah. salah. Sorry. Oke. Saya Berli Kumahawa, terima kasih banyak buat semua yang sudah hadir sore hari ini. Sekali terima kasih buat Rorum, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, buat yang belum subscribe, buat teman-teman yang tadi sudah dapat gratis 1 bulan, boleh langsung kontak teman-teman kita di Erensli supaya bisa diatur. Dan satu hal sebelum kita bubar, boleh tepuk tangan paling keras terakhir kali buat Jeff Gabriel, buat Bonar Abraham dan Ben Silaban. Terima kasih banyak.